1021, Yayoi Mao. Wang Baole, yang sedang bermeditasi silang di menara, menunggu kedatangan otomatis Xie Haiyang, membuka matanya ketika mendengar kata-kata itu, mengangkat alisnya sedikit. Dan menunjukkan kemenangan di wajahnya. Sebagian dari kebanggaan ini datang dari kedatangan Xie Haiyang saat ia berpikir, dan bagian lainnya adalah komandan pertama federasi dengan kata-kata pihak lain. Aku belum pernah mendengar seseorang memanggilku seperti ini untuk waktu yang lama. Wang Baole merasa sangat sedih pada saat yang sama. Pada saat yang sama, dia juga sedikit terkejut bahwa Xie Haiyang menyebut dirinya seorang paman. Dia akan memanggil Xie Haiyang masuk, tetapi muncul di pikirannya. Suara Yang, apakah kamu ingin wajah? Hah? Wang Baole sedikit tidak senang. Maksud kamu apa? Aku bertanya kepadamu apakah kamu ingin menghadapi pria gemuk, wanita tua itu telah mengikutimu sejak kamu masih kecil. Selama bertahun-tahun, aku hanya mendengar bahwa kamu menyebut dirimu sendiri sebagai komandan federal pertama, dan aku belum pernah mendengar ada orang memanggilmu seperti itu. Anda benar-benar mengatakan bahwa sudah lama sejak saya mendengar seseorang memanggil ini. Apakah Anda ingin wajah? Petik 2 titik titik. Mata Wang Baole melotot. Jika orang lain mendengar kata-kata semacam ini diarahkan pada jiwa, dia akan malu jika dia tidak mengatakan rasa malu, tetapi Wang Baole bukan manusia. Pada saat ini, matanya melotot, dan ekspresinya juga tampak membingungkan. Saudari, mengapa kamu begitu percaya diri? Aku harus mengoreksi kamu, tidak selalu peduli dengan pendapat orang lain, rahibku, kepercayaan diri adalah yang paling penting, selama kita berpikir kita bisa. Maka semua makhluk di dunia secara alami harus mengikuti kita idenya berjalan, Anda. Wang Baole menggelengkan kepalanya dengan emosi. Kamu pria yang gemuk, jika kamu tumpul, kamu berkulit tebal. Adik, apakah ada bibi besar di tubuh jiwa? Wang Baole tampak seperti biasa dan berbicara dengan ringan. Kalimat ini tiba-tiba membiarkan wanita muda itu tersedak seolah tersedak, tetapi dia diam, tetapi dia juga memikirkan dirinya sendiri. Alasan, bahkan, dia juga memperhatikan bahwa emosinya tampak sedikit aneh selama ini. Meskipun dia berada di dalam topeng pada hari kerja, dia sadar tetapi tidak begitu jelas. Hari ini, saya tidak tahu mengapa, dan sepertinya dia tidak bisa mengendalikannya sekaligus. Ada yang salah. Di dalam topeng, adik perempuan itu duduk bersila, menopang dagunya, berpikir di matanya. Sambil memikirkan mengapa emosinya meningkat baru-baru ini, Wang Baole telah memanggil Xie Haiyang yang sedang menunggu di luar untuk masuk. Dengan dibukanya gerbang menara, Wang Baole berjalan keluar dengan senyum di wajahnya dengan antusias. Begitu dia melihat Wang Baole, Xie Haiyang menarik napas dalam-dalam, dengan ekspresi hormat di wajahnya. Murid Xie Haiyang, temui Paman Sixteen. Ocean Brothers, mengapa kamu? Wang Baole tampak terkejut, melangkah maju untuk mengangkat Xie Haiyang, dan bertanya dengan heran. Kamu dan kakakku, mengapa kamu memanggil pamanku setelah melihat tuanku? Saudara Ocean, jangan membuat lelucon. Mendengar kata-kata Wang Baole, Xie Haiyang sedikit malu. Dia masih tidak sebagus Wang Baole di wajah. Setelah dikatakan oleh Wang Baole saat ini, dia tidak bisa menahan memikirkan generasinya sendiri, tetapi segera dia menyesuaikan pikirannya, wajahnya senyum muncul, tetapi juga sedikit kebanggaan. Tuan, leluhur saya dan para tetua telah melihat saya dengan tulus, jadi saya membiarkan murid-muridnya, yang adalah tuan saya, menerima saya sebagai murid. Sejak itu, saya berterima kasih kepada Haiyang sebagai paman dan keponakan Anda. Belum lagi saudara laki-laki, perasaan kita saat ini lebih dalam daripada saudara laki-laki. Xie Haiyang berkata dengan tulus, dengan bangga di wajahnya, dan Wang Baole, yang melihatnya, memiliki pandangan yang aneh. Master Dao-Dao di lubuk hatiku terlalu kejam, dan wall itu akan membengkak, dan itu juga akan terikat pada nyala api, sehingga Xie Haiyang tidak hanya akan ditiduri. Tetapi semua orang akan berada di sini. Jelas, ini bukan satu kali, tapi kehidupan. Cukup yakin, itu adalah tuan yang baik. Wang Baole menghela nafas dalam hatinya, dan dia penuh emosi ketika dia memandang Xie Haiyang. Dia mengangkat tangan kanannya dan tidak bisa menahan kepala Xie Haiyang yang menyentuh. Tubuh Xie Haiyang kaku, tetapi tidak mungkin. Dia sekarang seorang junior dan hanya bisa menghibur dirinya sendiri di lubuk hatinya. Semua ini sepadan. Ini adalah aturan yang menyala-nyala. Karena dia seorang junior, maka para tetua menyentuh kepala, ada apa?
Dengan pemikiran seperti itu, Xie Haiyang tiba-tiba kehilangan emosinya, dan senyum nalurinya muncul di wajah ketika Wang Baole menyentuh kepalanya. Tetapi senyum ini hampir menghilang ketika Wang Baole memanggilnya. Yang Er, Paman Si berpikir apa yang kamu katakan masuk akal, ayo, masuk dan bicara. Wang Baole batuk dan langsung menerima identitasnya. Dan berjalan ke menara dengan tangan di belakang punggungnya. Xie Haiyang menarik napas dalam-dalam, setelah menghibur dan menghipnotis dirinya lagi di lubuk hatinya, dia dengan cepat mengikuti dan menutup pintu menara, pandangan yang sangat penuh perhatian. Bahkan tanpa otodidak, dia masuk dengan cepat setelah memasuki menara setelah menyapu sekitar selama 4 minggu, angkat lengan bajunya dan berteriak di mulutnya. Paman Sixteen, murid-murid melihat kamu agak berdebu di sini, aku akan menghapusnya untukmu. Kemudian, dia langsung menyeka meja. Melihat adegan ini, Wang Baole sekali lagi mengagumi kebesaran guru, tetapi ia secara alami tidak bisa membiarkan pihak lain melakukan ini, jadi ia memegang Xie Haiyang dan membuka mulutnya. Yang Er, kamu tidak harus seperti ini, sayang, katakan, mana salah satu pamanmu yang kamu ingin aku rekomendasikan untukmu. Mendengar pidato Wang Baole untuk dirinya sendiri lagi, Xie Haiyang berkedut dan memandang Wang Baole dengan senyum masam. Paman Si, jangan menggodaku pada orang tua, aku mencarimu, bukan. Aku, Wang Baole berkedip. Xie Haiyang menghela nafas, dan berkata tentang ayahnya dan Chen Qingzi, satu persatu, mulai dari geng ayahnya yang membelah Kaisar Dewa Bulan untuk menyempurnakan senjata sihir. Sampai Chen Qingzi mengarah ke Mingzong Heavenly Way, pemberontakan melawan metode susunan, pembunuhan sekarang tidak jauh dari dunia saat ini, dan dengan sifat Chen Qingzi. Begitu Kaisar Dewa diselesaikan, ia harus mendatangi penolong amarah dan sebab dan akibat lainnya, semua dikatakan dengan jelas. Tidak ada penyembunyian di dalamnya. Ayahnya salah, dan itu salah, pada saat yang sama, Xie Haiyang juga menawarkan kompensasi, asalkan Chen Qingzi dapat mengungkap masalah itu. Pada awalnya, Wang Baole terlihat seperti biasa, tetapi ketika dia mendengarkan, napasnya berubah, sampai mereka semua mendengar, dia duduk di sana dengan mata tertutup. Dan ombak besar di benaknya perlahan mereda. Dia akhirnya tahu mengapa saudara Chen Qingzi meninggalkan dirinya dalam peradaban yang dikepalai oleh dewa, tampak jelas ketika dia membawa dirinya ke tempat tersembunyi Mingzong, dia dikepung. Jadi dia hanya bisa mengirim dirinya sendiri dulu. Pada saat yang sama, ia merasa lega, karena sikap Xie Haiyang telah menjelaskan bahwa kali ini, saudara bukan hanya tidak berbahaya, tetapi juga kebangkitan. Yang mengejutkan seluruh wilayah Wei Yang Dao. Tidak diketahui, suku Wei yang mungkin terhalang, tetapi secara umum, saudara senior aman, jika tidak Xie Haiyang tidak akan meminta sendiri. Jadi setelah merilekskan hatinya, Wang Baole membuka matanya dan menyapu Xie Hai, merasa bahagia. Karena masalah ini dipandu oleh Master, pada saat yang sama, Xie Haiyang memiliki banyak hubungannya dengan hubungannya. Lagi pula, dia banyak membantu, jadi dia pergi ke sini untuk membantu. Adalah sebuah keharusan. Tapi, hubungan mereka dulu investasi dan perdagangan, dan sekarang secara alami sama, jadi wajah Wang Baole malu. Ini, Chen Qing dan aku tidak begitu akrab. Tuan Paman, para murid bersedia mengirim 100 fansing untuk membalas budi Tuan Paman. Xie Haiyang cepat berkata. Sebenarnya, Chen Qingzi dan aku hanya sedikit akrab. Wang Baole terbatuk dan mengangkat jari telunjuk dan ibu jari di tangan kanannya, yang tampaknya tidak sengaja digosok. Dan kemudian menyentuh rambutnya. Murid itu mau menambahkan 1000 lagi. Ekspresi Xie Haiyang di wajahnya menunjukkan niatnya untuk menggertakkan giginya, tetapi hatinya tidak seperti ini. Dia tahu bahwa keripik itu harus ditingkatkan sedikit, dari kurang menjadi lebih, dan dia tidak bisa memberi terlalu banyak sekaligus. Untuk menggunakan harga termurah dengan imbalan manfaat terbesar. Aku dan King Qingzi makan malam. Wang Baole berkedip. 3.000, aku dan Chen Qingzi minum. 5.000, aku dan King Qingzi jatuh. 8.000, Paman Master, ini adalah yang tertinggi. Xie Haiyang menangis, tetapi sebenarnya, ini adalah permukaan, dan 8.000 bukanlah batasnya. Ini juga dilihat oleh Wang Baole, tapi dia tahu betul tentang wall, itu adalah tunggul-tunggul, bukan satu demi satu. Jadi mengangguk dengan enggan. Yah, Yang Er, Anda memiliki kesalehan berbakti, saya akan membantu Anda, Paman, dan menunggu untuk melihat Chen Qingzi dan berbicara untuk Anda. Kata-kata Xie Haiyang melintas di matanya, dan segera merespons. Kata-kata pihak lain memiliki arti lain. Lagi pula, ketika berbicara,
dia juga berbicara tentang berapa banyak dan berat kata-kata itu, jadi dia langsung menyadari bahwa dia ingin Wang Baole tidak menyayangkan usaha. Tolong, saya harus senang dari waktu ke waktu. Paling tidak, sebelum menyelesaikan masalah ini, pihak lain harus senang. Wang Baole ini licik, sama liciknya dengan leluhur nyala api, tetap saja tuannya adalah nyata, baik hati, tidak begitu bermata buruk. Xie Haiyan mengerang dari lubuk hatinya. Dan merasa bahwa kontrasnya, tuannya begitu baik. Chapter 1022, What Now? Sambil mengekspresikan kontras seperti itu, kebaikan tuannya semakin banyak disorot, sementara Xie Haiyan juga emosional, dan menentukan tujuannya sendiri untuk jangka waktu tertentu di hati. Tujuannya adalah, harus membiarkan Wang Baole, yang ada di depannya, menjadi bahagia dan nyaman. Hanya dengan cara ini hal-hal dapat dipastikan sesuai rencana. Bahkan jika dihitung, di jantung Xie Haiyan, progres bar akan muncul di kepala Wang Baole dari 1 hingga 100, jika bar ini mencapai 100, itu mewakili krisis ayahnya. Yang tidak hanya bisa menyelesaikan, tetapi bahkan mungkin akan mengantar pengalaman hidup baru. Ini benar bahkan jika Anda di sini. Dengan kuantifikasi seperti itu, Xie Haiyan lebih gigih, karena setelah diam-diam menghitung, ia merasa bahwa bar kemajuannya dengan Wang Baole hanya sekitar 30 saat ini. Memikirkan hal ini, Xie Haiyan tersenyum pada wajahnya dan mengangkat tangan kanannya. Mengambil sekotak air es roh dari kantong penyimpanan. Paman Sixteen, kali ini saya datang ke sini, saya secara khusus meminta orang-orang untuk membeli minuman favorit Anda dari Federasi dan menaruhnya di sini untuk Anda. Kemudian, Xie Haiyan meletakkan air es roh ke bawah. Selain itu, saya berpikir bahwa angka 8.000 Fansing adalah angka keberuntungan dalam persepsi Federasi, tetapi itu masih sedikit lebih buruk. Jadi, Paman Sixteen, saya memikirkan cara untuk memberi Anda waktu tercepat. 888800 bintang telah dibawa. Setelah selesai, setelah menyadari bahwa ekspresi Wang Baole jelas sedikit gembira, Xie Haiyan menemaninya untuk mengatakan sesuatu, dan kata-katanya penuh dengan sanjungan. Apa tampan pertama? Betapa 1000 emas, gaya yang aneh, Del. Kata-kata ini semua naik turun, dan Wang Baole juga sedikit tidak berdaya untuk mendengar. Jelas Xie Haiyan agak berkarat dalam hal ini, apalagi dibandingkan dengan Wang Baole, bahkan Liu Daobin tidak dapat dibandingkan dengan dia, dan akhirnya dia merasa malu. Setelah melihat Wang Baole menguap, dia pensiun. Xie Haiyan, yang berjalan keluar dari menara, segera mengertakkan giginya dan dengan cepat melepaskan giok-giok di satu sisi, dia membiarkan dirinya dibeli oleh Fan Xing, dan di sisi lain. Setelah ragu-ragu, dia menjelaskannya dan membiarkan orang mengumpulkan barang bagus. Orang yang berbakat siap untuk mempelajari keterampilan ini. Tidak mungkin, maka Wang Baole seperti ini. Xie Haiyan merasa dengan emosi, dan setelah memikirkannya, ketika mengingat Federasi. Wang Baole tampaknya tidak memiliki kekurangan wanita di sekitarnya, dan masing-masing dari mereka terlihat baik. Bawahannya, mencari keindahan di luar. Sementara Xie Haiyan berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan Wang Baole, yang melihat pihak lain pergi saat ini, juga tersenyum di sudut mulutnya setelah berkedip. Guru baik padaku. Wang Baole berdeham, berpikir bahwa setelah dia datang ke Galaksi Api, latihan Feng Xingjue memiliki pengamatan yang luar biasa, dan setelah penanaman selesai. Itu adalah kompensasi dari peradaban Zijin untuk membiarkannya berlatih. Banyak, sekarang membutuhkan Fan Xing, dan guru mengirim Xie Haiyan lagi. Langkah ini selangkah demi selangkah, jika tidak dipersiapkan sebelumnya, Wang Baole secara alami tidak percaya, jadi dari lubuk hati saya lebih diidentifikasi dengan galaksi yang menyala-nyala. Dan saya lebih menghormati tuan saya. Hari-hari berlalu seperti ini hari demi hari, dan setengah bulan kemudian, karena kedatangan Xie Haiyan di galaksi yang menyala, itu juga menjadi lebih dan lebih hidup. Pada dasarnya Xie Haiyan datang ke Wang Baole setiap hari untuk menyapa. Jika Wang Baole keluar dari menara, maka pada dasarnya di dalam dirinya kurang dari setengah jam setelah berjalan keluar dari menara. Sosok Xie Haiyan pasti akan datang dengan antusias untuk berlari sepanjang jalan. Kata-katanya juga tumbuh dengan cara yang luar biasa setiap hari. Dari awalnya, sanjungan itu agak memalukan sampai menjadi halus, dan pada saat yang sama, itu dengan cepat diubah dari kuda langsung menjadi yang dijelaskan dengan ringan. Itu bisa membuat Wang Baole sangat nyaman. Bahkan dengan semua perbaikannya, bahkan Wang Baole harus memuji kemampuan belajar Xie Haiyan. Selain perubahan kata-kata, kepintaran Xie Haiyan juga membuat Wang Baole sangat puas, pada dasarnya, selama dia melihat-lihat.
Pihak lain akan langsung memahami dan menjelaskan hal-hal yang dia hadapi dengan jelas. Sebagai contoh, Wang Baolei hanya batuk, diikuti oleh Xie Haiyang di belakangnya. Dan segera mengeluarkan sebotol air es roh yang ditenangkan dengan es mana dan ditambah dengan cairan roh dan cairan obat. Atau mungkin Wang Baolei hanya mengulurkan tangannya, dan Xie Haiyang akan segera melangkah maju untuk meremasnya, dengan kekuatan sedang, yang membuat Wang Baolei nyaman. Selain itu, hadiah harian Xie Haiyang juga diberikan terus-menerus. Senjata ajaib hari ini dan obat untuk besok, lusa, mengundang Wang Baolei untuk mengunjungi bintang wisata yang baru dikembangkan keluarga Xing. Dapat dikatakan bahwa Xie Haiyang telah melakukan dengan sangat baik dalam pekerjaan teman sekelasnya. Pada saat yang sama, tuannya, yaitu, Sister Wang Baolei, bahkan lebih rajin. Adapun pamannya yang lain, Xie Haiyang belum setelah jatuh, semua hadiah diberikan, dan dengan latar belakang keluarga besar mereka, hadiah digunakan untuk kehidupan. Yang menumpuk keharmonisan bintang api. Wang Baolei secara alami sangat puas dengan ini, tetapi dia masih membujuk Xie Haiyang berkali-kali. Ocean Brothers, kamu tidak harus melakukan ini. Aku bilang aku akan membantumu, dan aku pasti akan membantumu. Paman Sixteen, tolong panggil nama panggilan saya di masa depan. Hanya dengan begitu aku akan merasa lebih intim. Xie Haiyang tampak tulus. Ini, kamu tidak benar-benar perlu. Tuan Paman ke-16, ini adalah langkah tulus Younger. Tolong juga minta Tuan ke-16 untuk merampas murid-muridnya dari bakti. Setelah Wang Baolei membujuk beberapa kali tanpa hasil, dia berhenti berbicara, tetapi dia masih bisa melihat bahwa Xie Haiyang melakukan semuanya dengan sengaja, kadang-kadang. Ekspresi tidak wajar dalam ekspresinya jelas Xie Haiyang menghibur dirinya sendiri dari waktu ke waktu. Sebenarnya, Wang Baolei tidak salah, Xie Haiyang memang benar begitu. Sebagai keluarga Xie, dia sangat bangga sebelum datang ke galaksi api. Setelah datang ke sini, karena berbagai hal, dia harus seperti ini. Enggan. Oleh karena itu, setiap kali dia kembali ke menara, Xie Haiyang akan menyalahkannya untuk tujuan tersebut. Meskipun Wang Baolei membujuknya untuk tidak melakukannya, tuannya juga menyiratkan bahwa ini tidak perlu, tetapi berterima kasih kepada Haiyang karena tidak diyakinkan. Saya merasa bahwa di dunia ini, kecuali hubungan darah, semua hubungan lain harus ditarik oleh minat jika mereka ingin mempertahankannya dengan baik. Pemikiran keluarga Xie yang melekat ini membuatnya mengikuti cara jaringannya sendiri di hari-hari berikutnya. Wang Baolei melihatnya, dan perlahan-lahan membiarkan pihak lain, setelah semua. Ia masih sangat nyaman dalam proses ini. Pada saat yang sama, saya harus mengakui bahwa pendekatan Xie Haiyang memang dapat membawa hubungan lebih dekat. Setidaknya hanya 1 bulan sekarang, dan Wang Baolei semakin memandang Xie Haiyang dan bersiap untuk membujuk Brother Chen Qingzi lebih lanjut. Jika segala sesuatunya berkembang dengan sangat lancar, saya khawatir tidak akan lama sebelum Xie Haiyang dapat berdiri kokoh di galaksi api sepenuhnya, tetapi itu sial. Xie Haiyang seharusnya tidak pantas menerimanya. Selain menyelinap jenggot, Wang Baolei dan hormat berbakti kepada tuannya. Ia dan pamannya yang ke-15 perlahan-lahan mendapatkan bau yang sama dan terhubung bersama. Mungkin itu adalah perilaku Xie Haiyang sendiri, atau mungkin pendekatan yang disengaja pada tanggal 15, menciptakan situasi yang simpatik. Singkatnya, setelah bulan ini, hubungan antara keduanya hampir mencapai titik nol. Ke-15 tidak memiliki rak, membuat Xie Haiyang mengembalikan identitas sebelumnya, dan mereka berdua bergaul satu sama lain, membuatnya merasa lebih intim. Melihat adegan ini, Wang Baolei memiliki tampilan yang aneh, dan Anda dapat bermain terlalu baik dengan Master Underworld. Ini adalah ritme permainan buruk Xie Haiyang. Wang Baolei menggosok alisnya dan bisa menebak akhir dalam sekejap. Melihat hubungannya dengan Xie Haiyang, dia juga mengisyaratkan bahwa Xie Haiyang, tetapi Xie Haiyang jelas tidak memahami. Oleh karena itu, dalam hubungan yang semakin baik dengan pamannya yang ke-15 divisi. Pada kali ke-15 ia berulang kali mengambil inisiatif untuk mengatakan hal-hal buruk tentang leluhur api, dan pada saat yang sama mendorong Xie Haiyang lagi dan lagi. Akhirnya, suatu hari, di menara Wang Baolei, dengan 10 orang. Kelima, dengan sepiring anggur datang. Xie Haiyang akhirnya memberitahu divisi ke-15 tentang ketidakpuasannya terhadap leluhur api pada saat inisiatif ke-15 untuk meludahi leluhur api setelah 15 teguk. Paman, 15, kau benar. Nenek moyang itu benar-benar sangat yin. Aku diadu di sini olehnya sepanjang waktu. Aku tidak berani berbicara dengan orang lain. Aku hanya bisa berbicara denganmu.
Aku dulu saya mendengar orang menyebutkan bahwa leluhur itu berhati-hati, dan suka menggali orang, saya tidak percaya. 15 duduk di hadapan Xie Haiyang dan menyipitkan mata. Ada makna yang dalam di matanya bahwa Xie Haiyang tidak bisa melihat. Dia menuangkan segelas anggur ke Xie Haiyang dan bertanya sambil tersenyum setelah melewati itu. Apa sekarang? Chapter 1023, The Complex Flame. Wang Baole ada di samping, memandang keduanya di depannya, hanya merasa sedikit sakit kepala, dia sudah benar-benar melihat kebenaran di galaksi api. Mengetahui bahwa 15 saudara senior di depan saya sebenarnya adalah avatar dari guru yang terhormat. Avatar ini membuat dirinya lebih dari satu kali dan menyuruh dirinya untuk berbicara buruk tentang tuan yang terhormat itu, tetapi dia dihindari oleh dirinya sendiri. Di induksi, ia segera berbicara seperti lagu. Oleh karena itu, dari awal hingga akhir, mereka tidak jatuh ke dalam lubang, tetapi sekarang. Menonton Xie Haiyang akan jatuh ke dalam lubang, hati Wang Baole sangat emosional. Tuan benar-benar bisa bermain. Aku hanya bisa mengalahkan diriku sendiri, aku hampir tidak bisa memahami diriku sendiri, tetapi ini menggali bagi para murid. Biarkan para murid mengatakan hal-hal buruk tentang diri mereka sendiri, kebiasaan macam apa ini? Sakit kepala Wang Baole saya ingat bahwa Xie Haiyang sangat puas selama ini. Jadi saya tidak tahan melihat pihak lain jatuh dengan cara ini, jadi saya batuk. Oh lautan, kamu minum terlalu banyak. Banyak, berapa banyak yang bisa saya dapatkan anggur ini? Xie Haiyang tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan kebencian yang menumpuk di hatinya selama waktu ini tampaknya terpancar pada saat ini. Oke, 15 menepuk meja, menunjukkan penghargaan di wajahnya, bahkan lebih di matanya, menatap Xie Haiyang, dan mengagumi mulutnya. Lautan, aku suka sikapmu. Untuk mengetahui tradisi galaksi kita yang menyala-nyala, ada pepatah. Aku berkata kepadamu, aku sudah tidak puas dengan guru. Tidak ada orang luar di sini, katakan saja apapun yang kamu mau. Petik 2 titik titik. Sisu, orang tuanya, baru saja mengadu aku, ini terlalu teduh. Xie Haiyang bertahan lama, dan akhirnya mengatakannya saat ini. Setelah selesai berbicara, dia sepertinya memiliki banyak kenyamanan di hatinya. Dia mengambil botol anggur dan meminumnya. Mulut besar. Melihat ini, Wang Baole juga tidak bisa membantu. Dia menutup matanya dan bermeditasi di samping, mengabaikan mereka berdua. Dengan cara ini, di bawah bimbingan jalan ke-15, keluhan Xie Haiyang terhadap leluhur api terus terbuka seperti pintu air. Mencurahkan, bahkan tidak memperhatikan mata 15, yang berkilauan. Sampai hari berikutnya, seperti yang diduga Wang Baole, Xie Haiyang, yang terbangun karena mabuk, menerima surat wasiat dari Patriark Api ketika dia bangun. Biarkan dia mandi untuk Shenyu. Masalah ini adalah kesempatan bagi Wang Baole yang telah berlatih Feng Xingjue, tetapi jika dia tidak berlatih Feng Xingjue, maka dia akan dihukum. Setelah semua, seberapa banyak tubuh Lao Niu ingin berubah tergantung pada suasana hati Lao Niu, dan jelas Lao Niu dalam suasana hati yang buruk di sana. Jadi ketika Xie Haiyang pergi untuk mandi Lao Niu, dia melihat sesuatu yang lebih besar dari apa yang dilihat Wang Baole. Lebih dari 10 kali angka besar. Angka ini, pada dasarnya, bahkan jika Xie Haixiu bagus, memandikannya siang dan malam, itu akan memakan waktu lebih dari setengah tahun. Jadi di bawah ketidaktahuan Xie Haiyang, ia memulai kerja keras seperti tenaga kerja. Dan Wang Baole juga melihat ini, dan hatinya bahkan lebih emosional. Xie Haiyang, saya semua telah mengisyaratkan kepada Anda. Tidak bisa menyalahkan saya tentang masalah ini. Wang Baole menggelengkan kepalanya dan mulai berlatih lantai 2 Feng Xingjue. Pada saat yang sama, bintang-bintang yang diminta Xie Haiyang untuk dia beli juga dikirim pada hari-hari berikutnya, dan Wang Baole diintegrasikan ke dalam peta bintangnya sendiri. Membuat peta bintangnya lebih kuat. Dengan cara ini, 3 bulan kemudian, di bawah dukungan Xie Haiyang, peta bintang Wang Baole akhirnya bergabung dengan ribuan bintang, dan pada saat yang sama. Taktik fencingnya juga berhasil diolah ke lantai 2. Pada saat yang sama dengan budidaya pertengahan planetnya, kekuatan magis 9 bintang kuno Wang Baole juga datang ke galaksi Flaming. Dan setelah membaca sejumlah besar buku-buku kuno Flaming Patriark, mereka meningkat banyak. Di antara mereka, peningkatan terbesar adalah aturan Yan, dan inilah yang ingin dilihat Patriark-Patriark. Jadi setelah mengevaluasi latihan Wang Baole, ia terus memandikan sapi dewa di sisi Xie Haiyang. Kekuatan supranatural eksklusif Wang Baole. Namanya, Yanling mengutuk. Nenek moyang nyala api semuanya dibudidayakan, dan fondasi mereka semua berdasarkan hukum api,
dan mereka telah mencapai titik ekstrim, mereka bahkan menunjukkan berbagai cabang, di antara mereka. Mantra dan sejenisnya bahkan terkenal di seluruh Wei Yang Dao. Sebagai contoh, topeng kutukan yang diperoleh oleh Wang Baole selama misi dapat diturunkan langsung di bawah planet ini ke alam, tetapi itu hanyalah jalur kutukan. Mantra yang sebenarnya, saya menyebutnya, langit adalah apa yang Anda inginkan. Patriark yang berkobar menatap Wang Baole di depannya, dan Sen Seng berkata. Semangat Wang Baole direvitalisasi. Faktanya, yang paling menarik baginya sejak awal adalah metode kutukan leluhur. Namun, setelah dia datang, tuannya tidak pernah menyebutkannya. Meskipun Wang Baole bertanya tentang hal itu, leluhur nyala api tidak menjawab. Sekarang, pembukaan guru membuat mata Wang Baole langsung bersinar. Secara keseluruhan, saya membaginya menjadi 3 bidang. Alam pertama adalah sulit untuk mencapai ketenangan pikiran. Melihat cahaya di mata Wang Baole, leluhur api memiliki pandangan lembut, tetapi segera matanya menunjukkan keparahan. Tingkat kedua adalah bahwa kesalahan itu keluar. Adapun keadaan terakhir, jika niat saya tidak datar dan sulit untuk memadamkan keluhan, maka saya hanya bisa membiarkan langit melakukan apa yang saya inginkan, semua yang ada di dunia. Segala yang ada di alam semesta, tidak peduli aturan, dan banyak kehendak, saya harus bergerak seperti yang saya inginkan, seperti yang saya inginkan. Tingkat Baole, ini cara untuk menjadi guru, berdasarkan Yan, dan akhirnya berevolusi. Jalan mantranya, ketika berbicara tentang ini, meskipun kata-kata patriark tenang. Wang Baole menggelengkan hatinya. Sulit untuk tenang, salahkan. Wang Baole terdiam untuk sesaat. Dia memikirkan masa lalu yang dikatakan wanita muda itu tentang tuannya, dan pertunjukan satu orang di bintang yang menyala ini. Artinya, ini sangat sulit. Mengeluh, sangat sulit untuk dipadamkan. Meskipun ketiga ranah ini belum mencapai tingkat keinginan surga sebagai guru, bertahan di ranah ini terlalu lama dan terlalu lama, tapi, bahkan jika Anda adalah saudara dari penguasa gelap, Anda tidak bersedia untuk datang sebelum upaya terakhir. Benar-benar memancing pria tua itu, karena saya punya 3 kutukan besar. Setelah dibuka, mereka tidak takut untuk bergandengan tangan, tetapi mereka bisa mati pada kaisar. Ini juga alasan mengapa suku Wei yang membiarkan saya membunuh, tetapi mereka diam. Hanya saja harga dari 3 kutukan besar yang pernah dibuka, adalah milik saya sendiri melenyap dalam kelahiran kembali, tidak ada lagi di dunia. Jadi, selama aku tidak berulang kali melanggar garis bawah salah satu dari mereka, tetapi mereka semua, dan memiliki pemahaman yang baik, maka tidak ada kaisar suci yang berani bertarung melawanku. Jadi lindungi kependekan untuk guru, menjadi gila untuk guru, karena aku tidak takut. Leluhur api tiba-tiba meledak, mengguncang seluruh galaksi api, membuat Wang Baole juga terengah-engah. Pada saat ini, leluhur nyala api benar-benar memiliki seperti yang Anda ketahui. Baole, mengajarimu hari ini adalah dasar dari dunia pertama, mantra Yanling. Saat dia berkata, patriark mengangkat tangan kanannya dan tiba-tiba menyentuh alis Wang Baole. Tiba-tiba, sejumlah besar warisan tentang mantra ini langsung ditransfer ke pikiran Wang Baole, membuat kepalanya terbentur, pikirannya sepertinya terkoyak, dan banyak informasi muncul. Butuh waktu lama bagi Wang Baole untuk memulihkan beberapa arwah dengan napas pendek, ketika dia mendongak, dia tidak bisa melihat sosok leluhur api, tetapi kata-kata tuannya bergema dari telinga. Datang dari kekosongan. Baole, kamu hanya memiliki setengah tahun. Setelah setengah tahun, kamu akan menjadi tuan muda galaksiku yang menyala-nyala, dan pergi berdoa kepada para dewa surga. Di sana, orang tua itu akan mendapatkan salinannya untukmu, takdir. Tubuh Wang Baole terkejut, dan dia membungkuk ke arah kepalan tangan di depan. Terima kasih tuan. Tidak ada jawaban, Wang Baole menunggu untuk waktu yang lama, dan kemudian pikirannya meninggalkan menara master dengan syok yang disebabkan oleh pemahaman mantra sebelumnya. Dan pada saat yang sama dia pergi, di langit, sapi dewa dimandikan oleh Xie Haiyang, perlahan membuka matanya dalam, dengan sedikit kesedihan. Menjadi seorang guru adalah pengecut, karena aku tidak bisa memutuskan untuk mencari akhir, karena keluhan-keluhan sudah padam, karena aku hanya bisa mati karena satu kaisar dewa. Bukan seluruh suku Wei Yang. Sapi tua itu bergumam, hanya mengucapkan kata-kata yang bisa didengarnya. Meskipun Xie Haiyang, yang sedang memandikannya, sudah dekat, dia tidak bisa mendengarnya. Dia hanya membersihkan dan merasa seolah-olah pihak lain telah mengatakan sesuatu. Sapi senior, apa yang kamu bicarakan? Aku bilang kamu kelinci kecil, jangan kamu mencuci pantatku untuk Lao Niu,
kamu tidak melihat semuanya kotor. Chapter 1024, Flame Spirit Curse. Kehidupan tragis Xie Hai yang terus berlanjut. Seiring dengan praktik Wang Baole tentang Feng Xingjue terus membuat kemajuan, semua meteorit yang membentuk peta bintang banteng ilahi kini telah digantikan oleh Fan Xing. Pada saat yang sama untuk membuat kekuatannya lebih luar biasa, Wang Baole juga mulai berlatih lapisan ketiga Feng Xingjue, tetapi karena penanamannya hanya di tengah-tengah planet ini. Jadi budidaya lapisan ketiga ini tidak secepat dua lapisan sebelumnya. Perlahan-lahan, fokusnya perlahan-lahan beralih dari Feng Xingjue ke Yanling Mantra. Yanling. Di menara, setelah merasakan mantra Yanling, Wang Baole menepuk dahinya. Tuan Dao, Tuan, apakah Anda bebas untuk menyebutkannya, atau apakah Anda memiliki nama acak? Kutukan ini awalnya terkait dengan Lao Niu. Bahkan, nama Lao Niu adalah Yanling. Mengesampingkan nama itu, Wang Baole mengambil napas dalam-dalam dan mulai mempelajari mantra Yanling. Mantra ini didasarkan pada kekuatan api, dan membangun rune kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang menggunakan hidupnya sendiri sebagai daya tarik untuk membentuk mantra. Hukum. Berbeda dengan mantra yang dikenal Wang Baole sebelumnya, sebagian besar mantra dipinjam dari kekuatan langit dan bumi, atau misterius dan tidak dapat diprediksi. Sehingga melibatkan pesona kausal musuh. Meskipun kekuatan mantra ini tidak buruk, dalam analisis akhir, semuanya didasarkan pada kekuatan eksternal, tetapi lebih merupakan media untuk menarik dan mengubah kekuatan yang dipinjam. Tidak sulit untuk mengisolasi, dan bahkan jika itu diselesaikan, itu bukan tanpa metode, bahkan jika itu dipersiapkan, tidak mungkin bagi orang yang melemparkan mantra untuk ditolak. Secara keseluruhan, kekuatan bisa diterima, tetapi ada terlalu banyak kerugian. Meskipun mudah untuk memulai, tetapi keterbatasannya terlalu besar. Ada kekuatan dunia yang tak ada habisnya, tetapi pada kenyataannya masih ada akhir. Sebagai media, ia juga memiliki daya tahan pamungkas. Untuk semua alasan ini, itu mengarah ke mantra, hanya cara kecil. Ini juga pro dan kontra dari hampir semua mantra di Wei Yang Dao. Jadi di Wei Yang Dao, meskipun ada banyak orang yang ahli dalam mantra, tetapi hampir tidak ada orang terkenal. Lagi pula, jika Anda tidak dapat melukai kekuatan bintang alam atau bahkan alam semesta, semua metode dihapuskan. Tetapi nenek moyang leluhur nyala api lebih didasarkan pada kehidupan dan kehendak mereka sendiri sebagai kebencian kutukan, sampai batas tertentu. Mereka dapat digambarkan sebagai membunuh musuh dengan 1000 dan menghancurkan diri sendiri 800. Harganya karena jatuh sendiri. Tetapi manfaatnya sama menakjubkannya. Pertama-tama, maknanya tidak ada habisnya, dan keluhannya tidak ada habisnya. Jenis perubahan emosional yang halus ini, sampai batas tertentu, tidak terbatas dan sulit untuk mengukur ukurannya, sehingga membuat metode ini hampir tidak ada habisnya. Yang lain adalah bahwa begitu dibuka, sangat sulit untuk dicegah dan tidak dapat diisolasi. Adapun solusinya, karena kekuatan kutukan berasal dari kebencian dendam dan kesulitan perdamaian, itu bukan kekuatan dunia, jadi kutukan tertentu terbentuk. Hanya kastor, hanya retak. Setelah mempelajari mantra Yanling dengan hati-hati, mata Wang Baole menunjukkan sebuah tenda yang dalam dan jatuh ke dalam perenungan, setelah beberapa saat. Dia mengambil napas dalam-dalam dan bergumam. Metode ini tidak cocok untuk orang-orang dalam kemakmuran, lebih cocok untuk penanaman pertumbuhan kesulitan. Semakin banyak kesulitan, semakin tragis, semakin tidak rata artinya. Semakin sulit keluhannya. Tuan, hidup ini, saya takut saya telah mengalami yang tak terhitung jumlahnya pasang surut telah membuat jeritan tak berdaya yang tak terhitung jumlahnya. Dan ini adalah langkah terakhir, menciptakan mantra yang cukup untuk membuat Tuhan malu. Petik 2 titik. Dan jika kamu terus berlatih metode ini, kepribadianmu akan ekstrim dan pada saat yang sama milikmu juga akan menjadi suram. Jadi, guru meminta saya untuk berlatih taktik fencing terlebih dahulu dan memupuk roh yang mendominasi. Sebagai penyangga, Anda dapat menghilangkan karakter suram. Dan ekstrim. Petik 2 titik. Tapi ada kelemahan lain, yaitu mempraktikkan mantra ini, yang membutuhkan vitalitas tanpa akhir. Hanya dengan cara ini yang bisa disebut pembunuhan musuh, yaitu 800, dikurangi tanpa batas waktu, sampai konsumsinya diabaikan. Dalam keheningannya, Wang Baole memikirkan apa yang dikatakan guru, dan pergi untuk menyembah guru surgawi setengah tahun kemudian, di mana guru membayar sendiri kesempatan takdir. Meskipun dia tidak tahu secara spesifik apa yang disebut takdir, perhitungan Wang Baole saat ini sudah membuat tebakan di dalam hatinya. Adalah kekuatan utama yang hanya bisa digambarkan oleh langit.
Wang Baole bergumam, matanya perlahan mengungkapkan keraguan, keraguan ini menyebar dengan cepat. Dan segera menduduki seluruh teropong, jauh ke dalam hati. Namun, mantra ini jelas membutuhkan ketidakpuasan yang kuat dalam hidup seseorang, dan sulit untuk memadamkan keluhan agar dapat berlatih lebih lancar. Mengapa guru harus mengajari saya? Wang Baole tetap diam untuk sementara waktu. Tetapi jarak dari kesulitan juga sangat jauh, menurut kebenaran, tidak cocok untuk mempraktikkan mantra ini. Apakah itu yang dilihat guru, tidak dapat saya ceritakan. Mungkin saya terlalu banyak berpikir. Wang Baole menggelengkan kepalanya, dia bisa merasakan bahwa guru tulus dan tulus terhadap dirinya sendiri. Jadi satu-satunya kemungkinan masalah ini adalah manusia. Dalam kehidupan ini, akan selalu ada beberapa tikungan dan belokan. Sang guru berharap bahwa ia akan mendapatkan kekuatan untuk bangkit dari tikungan dan belokan setelah menghadapi tikungan dan belokan itu. Dengan cara ini, kemakmuran dapat tumbuh sendiri, dan kadang-kadang kemalangan, ia dapat tumbuh juga. Di satu sisi, ini semacam asuransi. Setelah memikirkannya, Wang Baole merasa bahwa pikirannya harus benar, jadi dia mengambil napas dalam-dalam, menenangkan hatinya. Dan mulai berlatih mantra Yanling. Karena karakternya, dan karena dia tidak memiliki terlalu banyak ketidakadilan dan dendam di dalam hatinya, Wang Baole sangat lambat dalam praktik ini. Tetapi Wang Baole memiliki ketekunan tertentu, setelah menyadari bahwa mantra ini setara dengan asuransi, dia lebih penuh perhatian. Di sini, bahkan jika progresnya sangat lambat, kamu masih bisa menenggelamkan pikiranmu ke dalamnya, Anda terbiasa dengan mantra itu lagi dan lagi. Dan kamu akan mengintegrasikan vitalitasmu ke dalam rune kecil yang dibentuk oleh api. Dengan cara ini, 3 bulan berlalu dengan cepat, dan hanya setengah dari hari keberangkatan Bai Shou, pemandian sapi suci Xie Hai yang akhirnya selesai. Alasan mengapa itu jauh lebih kecil dari perkiraan Wang Baole adalah bahwa Xie Hai yang tampaknya memiliki rasa pengertian. Dia menepuk sapi tua dan kentut sepanjang hari dan membujuk sapi tua itu bahagia, jadi dia awalnya berencana untuk terus mandi dengan Xie Haiyang. Tubuh yang lebih besar juga berada di bawah kuda licin Xie Haiyang, perlahan menyusut. Setelah mandi Lao Niu, Xie Haiyang, yang kelelahan dan kelelahan, menunjukkan keluhan yang kuat ketika dia bertemu Wang Baole. Tuan Pangeran ke-16, kamu mengatakan kepadaku bahwa Shizu menghukumku dengan cara ini, apakah itu karena Paman 15 pergi bersiul? Wang Baole batuk, dan simpati berterima kasih kepada lautan, tetapi wajahnya penuh warna. Kau tidak bisa meragukan pamanmu 15 tahun, dalam analisis terakhir, atau kau punya dendam. Aku, itu pasti 15, dia menuangkanku, sengaja mengatur kata-kataku, berbalik dan mengeluh lagi. Xie Haiyan tampak sedih. Dia sekarang merasa bahwa satu-satunya orang yang benar-benar baik di seluruh galaksi api adalah miliknya sendiri Master dan Wang Baole memikirkannya. Ketika memikirkannya seperti ini, seseorang datang di menara Wang Baole. Pengunjung adalah 7 saudara senior Wang Baole. Wajahnya memar, wajahnya berlumuran darah, dan wajahnya sangat malu. Dia tidak peduli tentang Xie Haiyang ketika dia masuk, tetapi berduka kepada Wang Baole. 16, Tolok datang kepadamu demi kakakmu. Melihat bahwa saudara 7 sangat menderita, Wang Baole sakit kepala. Tuan Dao Anda nakal lagi, tetapi Xie Haiyang di samping tidak mengetahui kebenaran, dan segera dikejutkan oleh kesengsaraan 7 tua. Paman 7, ada apa denganmu? Apa yang salah? Itu belum mengenai leluhurmu. Saudara 7 berkata bahwa dia tidak marah, dan setelah kembali ke Xie Haiyang, dia memandang Wang Baole. 16, saya punya catatan bunuh diri di sini. Saya akan menempatkan Anda di sini. Jika suatu hari nanti, saya akan dibunuh oleh Tuan, Anda ingat untuk mengirim catatan bunuh diri saya kembali ke kota asal Anda. Jadi, 7 saudara senior itu mengeluh dan memberi Wang Baole 1 jade jen, berbalik dan meninggalkan menara. Wang Baole memegang giok-giok, menangis dan tertawa, Xie Haiyang berkedip dan diusir dengan cepat. Bahkan jika Wang Baole berteriak, Xie Haiyang tidak mendengarkan. Lautan, lautan, itu bagimu untuk menggali lubang, kuharap kau tidak jatuh ke masa ini. Wang Baole sedikit terdiam. Melihat bahwa Xie Haiyang sudah pergi, dia hanya bisa menghela nafas dan meletakkan batu giok ke samping dan terus bermeditasi. Pada saat yang sama, lubuk hati saya juga memahami kepentingan jahat guru, dan jelas ini karena saya tidak dapat menangkap kepala dari diri saya sendiri, jadi tujuannya diletakkan pada Xie Haiyang. Saat dia bermeditasi, di luar menara, Xie Haiyang dengan cepat menyusul Paman Qi, yang terhuyung-huyung di jalan. Paman Qixi tetap tinggal,
masalah besar apa yang telah kamu lakukan? Tujuh tua melangkah dan menatap Xie Haiyang dengan pandangan buruk. Wah, Xiao Haiyang, kamu juga harus belajar dari 15 murid. Datang dan bicara padaku, lalu pergi beritahu leluhurmu dan katakan padaku kalau aku bilang dia jahat. Xie Haiyang mengguncang tubuhnya dan memandangi pamannya yang menderita Qixi. Tiba-tiba dia merasa jatuh ke dunia yang sama. Chapter 1025, Hold On. Wang Baole, yang mempelajari mantra Yan Ling di menara, tidak tahu bagaimana Xie Haiyang berbicara dengan saudara tujuh setelah ia diusir. Singkatnya, pada hari kedua setelah Xie Haiyang dan Lao Qi selesai berbicara. Setelah Xie Haiyang berlari dengan semangat pagi-pagi untuk bertemu dengannya, Wang Baole melihat bahwa dia baru saja berjalan keluar dari menara dan belum meninggalkan jarak 10 kaki. Dari langit yang tak terbatas, entah bagaimana tiba-tiba dia jatuh bayangan. Kecepatan bayangan ini sangat cepat sehingga kultivasi planet tengah Wang Baole saat ini tidak jelas, dan ia hanya bisa melihat bayangannya, yang menunjukkan tingkat kecepatan yang menakjubkan. Adapun Xie Haiyang, meskipun kultivasinya lebih tinggi dari Wang Baole, tapi itu tidak mencapai dunia bintang, dan itu tidak bisa dihindari. Dalam sekejap, itu langsung terkena bayangan gelap yang jatuh dari langit. Suara menderu tiba-tiba bergema, dan bumi bergetar sedikit, dan lebih banyak debu berguling-guling. Suara menjerit dan meratap Xie Haiyang disertai suara keras, menyebar di sekitar. Mata Wang Baole juga melebar, dan setelah debu menyebar, dia tidak bisa tidak terlihat aneh setelah melihat apa yang hancur. Bayangan hitam yang jatuh dari langit adalah kutu sapi, dan dia menangkapnya dengan sangat baik. Tampaknya sangat cepat dan momentumnya luar biasa. Tetapi itu jatuh pada Xie Haiyang, tetapi itu membuatnya pusing dan tidak terluka, tetapi itu ada di kepalanya. Kantung besar tinju diangkat. Bungkusan daging itu sangat merah, Wang Baole hanya meliriknya, dan langsung merasakan sakit parah yang disebabkan oleh kepalanya yang dihancurkan dari bungkusan besar ini. Faktanya, memang demikian kasusnya. Xie Haiyang sudah meratap. Apa situasinya? Bagaimana situasinya? Aku kenapa benda ini tiba-tiba jatuh di langit? Setelah Xie Haiyang mengangkat tangannya secara naluriah dan menyentuh tas besar secara naluriah, air mata akan mengalir ke matanya. Ekspresi Wang Baole menjadi lebih aneh, dan pada saat yang sama rasa kagum hatinya terhadap guru juga lebih kuat. Ini benar-benar pemahaman menyeluruhnya sekarang, guru adalah mata yang berhati-hati. Pasti Xie Haiyang mengejar Lao Qi kemarin, dan dia diinduksi oleh Lao Qi untuk mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan. Jadi ada lelucon baru di bawah kenakalan tuannya. Berpikir seperti ini, Wang Baole bersimpati dengan berterima kasih kepada lautan, dan dia sangat senang di dalam hatinya. Dia merasa bahwa jika dia tidak berterima kasih atas kedatangan lautan dan menggeser tujuan dari kepentingan jahat Tuan, maka dia sendiri yang ingin bersedih pada saat ini. Memikirkan hal ini, Wang Baole mundur beberapa langkah sekaligus. Dia merasa bahwa karena tujuan guru saat ini adalah Xie Haiyang, dia masih jauh, dan ketika Wang Baole hendak kembali ke menara, langit tiba-tiba bergulung dalam ratapan dan kesedihan Xie Haiyang. Sebuah wajah besar muncul seketika. Wajah ini memancarkan api, yang merupakan leluhur api. Setelah dia muncul, dia menatap Xie Haiyang di tanah dengan wajah serius, lalu menatap ke arah langit berbintang, dan berbicara dengan ringan. Yan Zero. Dengan dibukanya leluhur api, langit berjatuhan lagi, sosok sapi tua dengan keluhan, muncul. Tuan Zhu, tolong jadilah tuan dari muridmu. Siapapun yang memprovokasi muridnya, kepalaku. Xie Haiyang melihat pemandangan itu dan segera berlutut, wajahnya dipenuhi dengan keluhan yang tak ada habisnya, kantong daging di atas kepalanya. Juga karena fluktuasi emosinya, itu menjadi lebih merah saat ini, dan sepertinya ada akar untuk tumbuh keluar dari bungkusan daging. Tuan, ini tidak mengeluh kepada saya hanya menggaruknya. Lao Niu menghela nafas, dan Patriark Blaze masih mengerutkan kening, menatap tajam pada Lao Niu. Perhatian lain kali. Setelah itu, Blaze Patriark memandang Xie Haiyang lagi dan sedikit menggelengkan kepalanya. Kamu juga, berjalan hati-hati, biasanya melihat orang-orang yang sangat pintar, bagaimana kamu masih bisa dihantam dengan berjalan. Kata Patriark Blaze, mengabaikan Xie Haiyang yang dirugikan. Wajahnya berkedip-kedip dan menghilang ke langit, setua usia Niu juga mengerjap di langit, batuk, dan juga tidak berbicara. Tubuhnya ilusi, dan dia sepertinya pergi. Melihat bahwa masalah ini akan menjadi masa lalu yang besar, ketika keluhan batin Xie Haiyang begitu ekstrim, raungan yang menggerakkannya, dan bahkan tubuhnya bergetar. Datang tiba-tiba dari kejauhan. Senior Bull, kamu berani menggertak kekasihku.
Wang Baole, yang awalnya akan kembali ke menara, mendengar langkah kaki dan berdiri di sana melihat kegembiraan. Tuan Dao, Tuan, Anda mengganti bolak-balik rompi hari ini. Lelah atau tidak, berpikir seperti ini, dengan raungan di kejauhan, saat Xie Haiyang meneteskan air mata, sosok di langit yang jauh adalah saudara perempuan Wang Baole, Tuan Xie Haiyang. Setelah Tuan datang, dia memandang Xie Haiyang dengan sedih, lalu wajahnya menjadi marah, dan dia langsung menuju ke langit, dan segera terdengar suara gemuruh yang keras di langit. Sapi senior, Tuan membiarkan murid cintaku memandikanmu sebelumnya. Ini adalah kebiasaan nyala api saya. Meskipun saya tertekan, saya hanya bisa merawatnya diam-diam, tapi hari ini. Anda berani menggertak seperti ini, Yanger masih anak-anak, kamu sangat menipu. Raungan Tuan datang dari langit. Mata donger mana yang kamu lihat saya bullying orang yang kamu cintai? Seiring dengan deru Tuan dan sapi tua itu sangat tidak puas. Tidak peduli apa, kamu bisa menggertak kekasihku dan menggertak anak laki-lakiku, Lao Niu, kamu tidak bisa melakukannya. Tuan dan saudari sepertinya terlalu peduli. Dalam kata-kata saat ini, Lao Niu tidak lagi memiliki kehormatan masa lalu. Apa gunanya kamu begitu memanjakan dan melindungi celana pendekmu? Bagaimana bisa kamu, seorang kekasih, jika kamu benar-benar seorang master? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu kelaparan untuk emas bintang sekarang, jika kamu memiliki? Lao Niu tutup mulut, urusanku, aku akan menghadapinya sendiri, hari ini toh aku ingin bersikap adil terhadap kekasihku. Suara-suara guru suster dan Lao Niu menyebar ke seluruh dunia, sehingga saudara-saudari di sekitar Wang Baole semua muncul di menara mereka, memandang ke langit. Dan segera suara langit menjadi lebih menakjubkan, fluktuasi semakin kuat, dan Xie Haiyang tampak bersemangat dan terkejut. Untuk yang tak terlukiskan, perasaan seseorang membuat keputusan dan berada di tempat pertama membuatnya bersyukur. Mata Wang Baole melebar, napasnya sedikit cepat, dan pikirannya tampak seperti kilat, matanya langsung menunjukkan pencerahan, dan lebih banyak lagi kekaguman memenuhi hatinya. Itu masih cara master. Ketika Wang Baole mengekspresikan emosinya, dengan dengung dingin para leluhur api, Tuan dan sapi tua harus menghentikan perang. Sapi tua itu bersenandung, dan setelah pergi dengan ketidakpuasan, Tuan juga datang tiba-tiba, dan tubuh itu jelas lemah. Jelas itu adalah pertarungan sebelumnya, yang tidak mudah baginya, tetapi setelah melihat Xie Haiyang. Tuannya menunjukkan senyum lembut dan dengan lembut menyentuh tas daging Xie Haiyang yang lebih bersalah di atas kepalanya. Yanger, apakah kamu terlambat untuk guru? Apakah kamu terluka? Dalam wacana ini, Wang Baole mendengar mati rasa di hatinya, tetapi air mata mengalir di samudera tetapi berterima kasih kepada samudera, dan berlutut langsung ke arah Tuan di depannya. Menguasai. Anak ini, apa yang menangis? Ekspresi kakak perempuan itu dengan lembut menunjukkan kebaikan, lalu memandang dingin ke sekeliling, dan berbicara dengan ringan. Saudara dan saudarimu, Yanger adalah muridku, jadi jika kamu membiarkan aku mendengar pelapor di masa depan, kamu tahu konsekuensinya. Kata-katanya keluar. Ada rasa malu dalam penampilan yang ke-7 dan ke-15. Xie Haiyang bahkan lebih tersentuh. Saya hanya merasa bahwa Tuan di depannya benar-benar memperlakukan dirinya sendiri dengan ekstrim dan tidak dapat membayar satu atau dua dalam kehidupan ini. Menguasai. Oke, jangan menangis, kembali dan mundur Unteka Guru. Selama waktu ini, kamu menjaga dirimu sendiri. Kemudian, ekspresi Master menunjukkan jejak kelelahan, berbalik dan hendak pergi, dan Xie Haiyang cepat berbicara. Berapa banyak emas bintang yang dibutuhkan guru, para murid memilikinya di sini. Tidak, kamu bisa menanganinya untuk Tuan. Sister Master menggelengkan kepalanya, tubuhnya bergerak ke udara, Xie Haiyang melihat ini, dan gelisah. Murid tahu bahwa guru tertekan oleh muridnya, dan dia tidak ingin membiarkan murid membayar terlalu banyak, tetapi ini adalah kesalehan berbakti para murid. Jika bintang ini adalah emas, jika Tuan tidak menginginkannya, murid itu tidak dapat berdiri berlutut, terus memohon. Dalam adegan ini, Wang Baole menarik napas dalam-dalam, dan sekarang hanya ada satu kalimat di hatinya, itu tinggi, tinggi. Dia benar-benar memahami masalah ini, Xie Haiyang jelas tidak menganggap api galaksi sebagai atribusi nyata di awal, tujuan datang ke sini adalah untuk membantu dirinya sendiri. Tapi sekarang, setelah melalui serangkaian hal ini, di dalam berita, kontradiksi, ketidakpedulian Sang Master, kesusahan Sang Master, sepertinya kehidupan berbagai bentuk, seperti seutas benang sutra. Xie Haiyang telah sepenuhnya dikunci. Dan saudara perempuan Tuan akhirnya menghela nafas tanpa daya. Kenapa kamu begitu pahit? Dalam desahan ini, dia harus menerima kesalehan berbakti Xie Haiyang,
dan kemudian dia bernyanyi di wajah dan mengirim suara ke Xie Haiyang. Pamanmu yang lain, jangan terlalu memperhatikan, tetapi kamu, paman ke-16, harus membuatnya puas. Dia adalah murid leluhurmu yang paling dicintai. Hukumannya, pada saat kritis, dapat mengendalikan gurumu. Nenek moyang menilai bahwa sampai batas tertentu, Anda dapat menganggapnya sebagai tuan muda sejati dari galaksi yang menyala-nyala. Transmisi suara semacam ini membuat Xie Haiyang bahkan lebih bergerak. Dia memutuskan untuk membujuk Wang Baole lebih keras di masa depan. Dengan cara ini, dia memiliki dua pendukung utama di galaksi api agar benar-benar stabil. Biarkan 15 dan ke-7 terlihat bagus. 15, 7, aku ingin memberitahumu bahwa aku berterima kasih kepada Haiyang bukan vegetarian. Meskipun kamu adalah paman, suatu hari, aku akan meminta kamu untuk meminta maaf kepadaku secara pribadi. Xie Haiyang diam-diam bersumpah. Chapter 1026, Book of Destiny. Benar saja, jahe masih tua dan pedas. Melihat trik ini dengan matanya sendiri, Wang Baole kembali ke menara, dan merasa bahwa kali ini ia lebih berpengetahuan. Melalui serangkaian peristiwa leluhur nyala api dan avatar mereka, Xie Haiyang telah benar-benar terkunci secara tak terlihat di galaksi nyala api, dan untuk Xie Haiyang. Bahkan jika ia tidak memahami sebab dan akibat, tetapi sebenarnya tidak ada salahnya, bahkan sampai batas tertentu, ia memiliki manfaat besar. Hanya saja nenek moyang api mengubah hubungan perdagangan yang dipikirkan Xie Haiyang menjadi kepemilikan rumah yang sesungguhnya. Lagi pula, rasa memiliki adalah emosi yang sangat kompleks, bergerak, kontradiktif, dingin, intim, dull, yang semuanya dapat berbeda derajatnya. Tingkatkan rasa memiliki, dan begitu emosinya menyeluruh, akan sulit untuk menyerah. Seharusnya kakak atau master, atau yang ke-7 dan ke-15, yang diselamatkan ketika Xie Haiyang dalam bahaya, sehingga hubungan itu benar-benar dicap, sampai suatu hari. Bahkan jika kebenaran terpecahkan, tidak hanya itu tidak akan mempengaruhi hubungan ini, tetapi itu akan membuat kepemilikan Xie Haiyang lebih kuat. Petik 2 titik. Terlepas dari emosi Wang Baole, hatinya juga tersentuh pada saat ini, karena dia tahu bahwa semua yang dilakukan guru tidak mungkin untuk dirinya sendiri, jelas ini untuknya. Ajari aku mantra Yanling, dan aturlah keponakan lelaki. Tuan, mengapa kamu mempersiapkan sesuatu? Wang Baole terdiam. Sebagai pengamat, setelah melihat semua ini, dia tidak tahu mengapa, selalu beberapa perasaan gelisah muncul. Kerusuhan ini tidak datang dari dirinya sendiri, tetapi dari nenek moyang api. Tapi yang jelas, Wang Baole sekarang tidak memiliki jawaban, jadi dia menghela nafas, dia hanya bisa menaruh keraguan di dalam hatinya. Dan mulai membenamkan kembali dirinya dalam latihan mantra Yanling untuk mempelajari detail mantra ini. Dengan cara ini, waktu perlahan berlalu selama 3 bulan lagi. Dalam 3 bulan ini, Wang Baole baru saja memulai dengan mantra Yanling. Adapun Xie Haiyang, ia juga belajar menjadi pintar. Tidak peduli siapa yang mencoba membujuknya, ia penuh kata-kata. Nenek moyang para leluhur juga bekerja keras untuk menjadi pengikut Wang Baole. Latihan spiritual Wang Baole hampir tidak pernah perlu dikumpulkan oleh dirinya sendiri. Selama dia membuka mulutnya, Xie Haiyang pasti akan mengirimkannya, dan kata-kata menepuk kuda akan menjadi lebih dan lebih terampil, dan setiap kali hati Wang Baole sangat nyaman, maka dia senang. Dan dia akan menghormati tuannya. Buka mulutmu dan biarkan Xie Haiyang pergi beribadah bersamanya. Setelah para leluhur api setuju, keduanya bersiap selama beberapa hari, dan di bawah pengawasan tuan dan orang-orang lain, mereka mengambil perahu api dan meninggalkan api utama. Sebagai tuan muda dari galaksi yang menyala, perjalanan Wang Baole secara alami berbeda dari masa lalu. Ia juga diikuti oleh orang-orang kuat bintang di peradaban lain di galaksi yang menyala sebagai pendamping. Ada total 8 bintang kuat. Dengan Wang Baole bepergian bersama, misi mereka adalah untuk memastikan keselamatan Wang Baole di sepanjang perjalanan. Di antara mereka, bintang yang sangat populer dan beradab adalah salah satunya. Digabungkan dengan kekuatan pelindung Xie Haiyang sendiri, dapat dikatakan bahwa kekuatan yang mengelilingi Wang Baole sudah sebanding dengan kekuatan besar. Tidak ada yang merasa berlebihan dalam keangkuhan ini, karena hari ini Wang Baole mewakili galaksi yang menyala-nyala. Sebagai tuan muda galaksi yang menyala-nyala, ia harus melakukan hal yang sama. Jadi ketika mereka meninggalkan galaksi yang menyala dan berderap di langit berbintang, jumlah kapal terbang telah mencapai ratusan, tidak hanya 8 bintang, tetapi juga banyak biksu planet. Garis perkasa,
memicu fluktuasi kuat di langit berbintang, menuju bintang takdir tempat Master Langit berada, berderap pergi. Di kapal utama di tengah, Wang Baole, mengenakan jubah merah megah dan sepatu emas, tampak luar biasa dan mulia. Pada saat ini, dia memegang giok-giok, dan matanya termenung. Xie Haiyang memakai bentuk yang sama, tetapi warnanya jelas lebih terang, berdiri di sebelah Wang Baole, berbicara dengan tenang. Paman Si, takdir Tuhan, seperti leluhur di Wei Yang, semuanya adalah orang-orang kuat yang tidak ingin diprovokasi oleh suku Wei Yang. Bahkan mantan itu pandai memotong dan dapat membantu orang mengubah hukum dunia, sehingga Gao Peng secara keseluruhan Daoyu lebih disukai oleh suku Wei Yang. Petik 2. Perilaku kultivasinya, seperti para leluhur, memiliki harta yang lebih rahasia, yang disebut tanda takdir. Pria takdir yang memegang harta rahasia ini, perilaku kultivasi dan kekuatan tempurnya akan diberkati tanpa batas. Beberapa orang menebak bahwa itu sebanding dengan alam semesta. Jadi, pesta ulang tahun ayahnya, semua pasukan akan mengirim orang ke sana, di samping keperluan etiket, ada alasan lain, yaitu, setiap kali pesta lelaki surgawi. Lelaki lamanya akan mengatur persidangan, ini ujian berbeda dari tahun ke tahun, tetapi tidak peduli yang mana yang Anda coba, Anda akan diberikan kualifikasi untuk mengubah buku destiny. Buku takdir, mata Wang Baole menyipit. Sebelum dia berangkat, patriark-patriark memanggilnya dan mengatakan kepadanya bahwa ada kesempatan baginya untuk merasakan jejak takdir, tetapi dia tidak menyebutkan takdir ini. Buku yang pertama telah diketahui dari leluhur nyala api sang guru, dan dia memahami bahwa apa yang disebut pencerahan nasib takdir dapat memungkinkannya untuk menyeberangi sungai waktu yang panjang. Dan memadatkan dirinya dari periode waktu yang tak terhitung dalam bayangan masa lalu, sehingga menyatu pada saat pencerahan, buat vitalitas Anda sendiri meningkat dan meledak seperti ringkasan. Persepsi ini, sesuai dengan kualifikasi dan potensi, menentukan lamanya waktu untuk melacak kembali, ini adalah kekuatan supernatural tertinggi manusia di surga dan di bumi, setiap kali dilakukan. Itu akan memiliki kerusakan permanen pada dirinya sendiri. Dia bisa membuat Heavenly Masters tampil sekali untuknya, meskipun dia tidak tahu berapa harga yang telah dibayar patriark-patriark, dia juga bisa berpikir bahwa itu pasti sangat berat. Mendengar kata-kata Wang Baole, jawaban Xie Haiyang menyela pikiran Wang Baole tentang guru. The Book of Destiny adalah hal ajaib yang tidak ada yang tahu tentang asalnya. Hal ini tumbuh di Destiny Star, dan bahkan Kaisar Suci tidak bisa mengambilnya. Hanya Master of Heaven yang bisa mengendalikan buku ini. Ada rumor, Master of Heavenly Law adalah semangat dari buku ini, tetapi saya tidak tahu kebenarannya. Petik 2. Balikkan buku ini, setiap halaman mewakili 500 tahun, dan kamu dapat melihat gambaran yang tidak lengkap tentang masa depanmu sendiri. Kekuatan sihir nubuat semacam ini sangat kuat. Kecuali seseorang mengonfirmasi, gambar yang muncul hanyalah salah satu dari kemungkinan tak terbatas di masa depan. Itu tidak perlu, dan Anda tidak dapat melihat konten yang ditentukan secara teratur, Anda hanya dapat menampilkannya secara acak. Pada saat yang sama, setiap halaman yang Anda gunakan menghabiskan vitalitas Anda sendiri, sehingga Anda tidak dapat memeriksa terlalu banyak. Periksa masa depan. Mata Wang Baole melebar, dan napasnya menjadi tidak stabil, menatap Xie Haiyang. Xie Haiyang mengangguk. Biksu-biku penuh kebingungan tentang masa depan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, aku tidak tahu kapan hidup dan mati akan datang. Aku tidak tahu apakah si Wei bisa menerobos di masa depan, aku tidak tahu terlalu banyak hal, jadi itu juga sama. Percobaan, orang yang lebih antusias adalah, mereka ingin memenuhi syarat, untuk mengubah buku takdir, untuk melihat masa depan mereka sendiri. Bahkan jika bayangan masa depan ditampilkan secara acak, bahkan jika itu hanya salah satu dari ribuan kemungkinan, itu juga dapat membentuk peran penuntun yang besar untuk dirinya sendiri. Wang Baole merenung cukup lama dan mengangguk. Dia sangat gembira dengan buku takdir ini. Dia juga ingin melihat seperti apa masa depannya nanti. Masa lalu, masa depan, gumam Wang Baole di dalam hatinya, menantikan perjalanan Destiny Star ini, sampai beberapa hari kemudian, ketika kapal terbang itu melaju kencang di langit berbintang. 30% perjalanan ke Destiny Star, perjalanan mereka lusinan perahu raksasa biru muncul di depan. Masing-masing kapal raksasa ini sebanding dengan bintang, dan pada saat yang sama, puluhan kapal disusun bersama, yang memberi orang perasaan yang lebih mengejutkan. Langit berbintang berputar dimanapun mereka lewat. Bahkan di kapal udara ini, Anda dapat melihat sejumlah besar biksu, datang dan pergi, terbang di antara berbagai kapal udara, sangat hidup, pada saat yang sama, di setiap kapal udara.
Ada spanduk besar dengan jelas di atas dikatakan, "Terima kasih. Ini adalah kota antar keluarga saya, yang memiliki transportasi berawak dan transaksi material." Pada saat melihat kapal-kapal terbang ini, mata Xie Haiyan menyipit segera. Dan ia perlahan mengeluarkan giok-giok setelah berbicara perlahan. Setelah beberapa saat dia tertawa dan menatap Wang Baole. 16 Master Paman, tujuan dari kota antar bintang ini tidak jauh dari Destiny Star. Apakah kita ingin naik turun? Mereka lebih cepat, dan juga memberi guru dan keponakan kesempatan untuk menghormati. Wang Baole melirik Xie Haiyang dan tersenyum di wajahnya. Itu terlalu kebetulan. Jika bukan persiapan Xie Haiyang sebelumnya, Wang Baole tidak percaya, tapi masalah itu masih membuatnya sangat nyaman, jadi dia mengangguk. Pergilah. Chapter 1027, Starcraft City. Melihat Wang Baole setuju, senyum Xie Haiyang bahkan lebih cerah. Memang, seperti yang dipikirkan Wang Baole, itu adalah persiapan awal Xie Haiyang untuk bertemu si Starcraft City. Status Xie Haiyang sendiri dalam keluarga tidak cukup untuk menggerakkan pasar antar bintang untuk bekerja. Lagi pula, jenis pasar ini lebih untuk transportasi berawak. Pengangkutan antara dua tempat tetap dianggap sebagai pilar keluarga Xie. Salah satu bisnis, setiap kota Starcraft, telah menjadi anggota keluarga yang kuat sepanjang tahun, dan hanya mematuhi dekrit menjadi penguasa metabolit. Namun, melalui pengaruh ayahnya, meskipun dia tidak bisa menggerakkan pasar Fang. Masih mungkin bagi pasar Fang dari rute antar bintang ini untuk tetap pada titik tertentu pada rute yang melekat pada beberapa hari lagi pada waktu tertentu. Lagi pula, di Starcraft City Xie, tidak ada yang tepat dan tepat waktu. Perjalanan antar bintang itu panjang dan ada banyak perubahan, jadi tentu saja, berkat upaya Xie Haiyang, ini akan menuju ke Starcraft Destiny Star. Kota itu muncul di satu-satunya jalan bagi Wang Baole. Dan persiapan ini persis seperti yang ditunjukkan Xie Haiyang untuk mengekspresikan dirinya. Dia sangat jelas bahwa keuntungannya adalah identitas keluarga Xie dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya yang dapat diperdagangkan di belakangnya. Dia memiliki sejumlah kendali atas sumber daya ini, yang dapat digunakan untuk menukar nilai untuk keluarga dan meningkatkan statusnya. Ia juga dapat menandatangani perintah dalam lingkup kewenangannya, mencatatnya sendiri, dan kemudian menggunakan bagian jangka panjang keluarga dari anggota klan. Mengimbangi. Jika tidak dapat diimbangi, ia masih dapat menggunakan bagian ayahnya, dan akhirnya ada cara untuk membuat kredit macet secara kredit. Ada terlalu banyak ruang untuk bermanuver. Ini juga merupakan proses pengembangan keluarga Xie yang tak terelakkan. Dengan semakin banyak bisnis, secara alami akan ada masalah keuangan yang membengkak dan tak terhitung. Namun, keluarga Xie tidak ingin menyelesaikan masalah ini, tetapi tidak bisa memindahkannya. Setelah diselesaikan, seluruh keluarga Xie akan hancur dan tidak terselesaikan. Selama ada cukup banyak ekspansi pendapatan, akan selalu ada darah segar yang mengalir masuk. Itu masih bisa dipertahankan. Sebagai anggota keluarga Xie, Xie Haiyang secara alami tahu bahwa dia tidak akan melakukannya di masa lalu, tetapi sekarang ada bahaya tersembunyi di tempat ayahnya. Dan keluarga tidak memiliki siapapun untuk memperhatikan mereka, dan ada banyak orang yang menonton kegembiraan secara rahasia. Itu juga penuh dengan ketidakpuasan, ditambah dengan kebutuhan untuk menyenangkan Wang Baole dan Flame Galaxy, itu sebabnya saat pendarahan ini. Bukan hanya sumber daya, saya tidak punya apa-apa lagi, apa yang saya miliki adalah uang. Melihat semakin dekat dengan Starworld City, Xie Haiyang menunjukkan cahaya yang cemerlang di matanya. Dia merasa bahwa berapapun biayanya, dia hanya bisa berada di Flame Galaxy Endas. Dengan Kingxi, suatu hubungan terjalin, maka semuanya sepadan. Dengan pemikiran seperti itu, setelah Wang Baole menginjakan kaki di pasar antar bintang Xie, ia secara alami tidak bisa merasa tidak nyaman. Ini lebih dari 10 kapal besar yang sebanding dengan bintang-bintang, setengah dari luas alun-alun terdiri dari berbagai toko. Sedangkan setengah lainnya penuh dengan para beku yang telah membeli tiket, sehingga menjadikan kota persegi popularitas di sini sangat ramai, dan penuh dengan antusiasme. Seperti peradaban khusus. Pada saat yang sama, karena tujuannya adalah Destiny Star, kecuali untuk beberapa keluarga dan pasukan tingkat atas yang bepergian dengan cara mereka sendiri. Sebagian besar biksu Soulbeard lainnya bepergian dengan perahu yang sama, jadi Starworld keluarga Xie ini di kota. Kali ini ada juga kapal besar yang berurusan dengan segala macam barang langka, setelah Anda membelinya, Anda bisa memberikannya sebagai hadiah ulang tahun. Melihat kerumunan di sini, tidak hanya banyak beku, tetapi juga asal-usul yang mencakup semuanya. Selain biksu seperti manusia,
ada juga perbaikan binatang dan tanaman. Misalnya, begitu Wang Baole naik ke kapal, dia melihat buket bunga matahari di depannya. Melewati. Pada saat yang sama, ada juga berbagai orang yang tubuhnya tampaknya terdiri dari aturan, seperti pria batu, pria api. Dan bahkan ia telah melihat biksu dengan tubuh manusia tetapi kepala ikan. Di antara mereka, mereka yang memiliki sayap, atau banyak kepala dan lengan, ada di mana-mana, dan bahkan yang lebih aneh adalah jubah hitam, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat ruang kosong di jubah hitam, tetapi darinya mengambang di sisinya, ada gelombang fluktuasi yang membuat jantung Wang Baole berdebar. Ini adalah para pembudidaya bintang kematian. Mereka bukan tanpa tubuh, tetapi karena perbedaan dalam spektrum, aku tidak akan dapat melihat mereka kecuali mereka dikultivasi ke bintang-bintang. Ini adalah praktisi Cheroti. Di kota kelahiran mereka, ada laut yang mengklaim dapat merusak segalanya. Mereka dilahirkan di sana, mereka secara alami dapat menguasai aturan air, dan masing-masing tidak lemah. Dengan mata Wang Baole menyapu, Xie Haiyang memperkenalkannya dengan suara rendah. Adapun mereka yang memiliki banyak kepala dan lengan, sebagian besar dari mereka memiliki beberapa hubungan darah dengan suku Wei Yang. Seperti yang Anda tahu, suku Wei Yang adalah penguasa dari dunia Wei Yang Dao, dan sukunya memiliki sejumlah besar orang. Dan banyak ras lainnya telah direproduksi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jadi keturunan aneh ini muncul. Mendengarkan perkenalan Xie Haiyang, Wang Baole merasa bahwa dia adalah seorang yang membuka mata, bahkan, dia telah menghabiskan sebagian besar tahun-tahun ini di langit berbintang di luar federasi. Dan pengetahuannya tidak kurang, tetapi dia masih datang ke pasar StarCraft Xie ini. Saya merasa cakrawala saya lebih luas. Segera Wang Baole mengalihkan pandangannya dari berbagai beku di alun-alun antar bintang. Dengan ditemani Xie Haiyang dan perlindungan 8 bintang di belakangnya, dia berjalan sedikit di alun-alun ini dan memasuki sebuah toko. Ini adalah toko yang menghususkan diri dalam menjual makhluk abadi. Ada 2 lantai, semua jenis makhluk hidup sangat lengkap. Baik itu dibutuhkan oleh bintang atau untuk gas kondensasi, ada banyak jenis, dan ada juga beberapa harta yang sulit dilihat di luar. Apa yang orang anggap boros adalah bahwa di tengah-tengah aula di lantai pertama, ada tungku pil yang ukurannya membutuhkan 5 orang untuk merangkul, dan ada keriting asap hijau yang keluar darinya. Asap ini memasuki hidung dan dapat menyebabkan energi abadi dalam tubuh melonjak, jika merokok dalam waktu yang lama. Akan sangat bermanfaat untuk berlatih, batang dupa semacam itu sangat berharga dalam diri mereka, tetapi mereka disediakan di sini secara gratis. Sehingga Anda dapat melihat latar belakang toko ini cukup dalam, dan mungkin karena alasan ini, ada banyak biksu di toko ini, dan transaksi pada dasarnya diselesaikan setiap saat. Tidak peduli itu pembeli atau budi, itu terlihat sibuk. Tapi ini toko yang jelas bagus dan bisnisnya sangat panas. Setelah Wang Baole masuk, dengan batuk Xie Haiyang, seorang lelaki tua cepat-cepat berjalan dari toko itu. Kultivasi lelaki tua ini sangat mengesankan. Setelah lautan, dia sedikit tersenyum, dan Xie Haiyang juga maju untuk membungkuk ketika dia melihat orang tua itu. Aku sudah melihat Yao Lao. Pria tua itu mengangguk dan menatap Wang Baole lagi, Wang Baole memandangnya dengan senyum, setelah memegang sedikit kepalan tangan, pria tua itu segera merespons. Lalu pandangannya menyapu 8 bintang di belakang Wang Baole, dengan senyum di wajahnya, berbalik dan berbicara ke sekeliling. Petik 2. Teman-teman yang terkasih, silakan pergi dulu. Toko kami akan menyambut tamu-tamu terhormat dan menutup toko selama setengah jam. Begitu kata-katanya keluar, semua biarawan di toko tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Ketika mereka melihat Wang Baole dan kelompoknya bersama-sama, orang-orang di toko segera mengikuti perintah orang tua itu dan mengundang semua orang keluar dengan sopan. Meskipun beberapa beku tidak bahagia, tidak ada jalan. Segera tidak ada pelanggan lain di toko ini kecuali Wang Baole dan pestanya. Ketika pintu ditutup, hati Wang Baole sedikit terguncang. Faktanya, dia mengalami perawatan semacam ini untuk pertama kalinya, dan jantungnya sangat nyaman, tetapi alisnya masih sedikit mengernyit di permukaan, dan dia menatap Xie Haiyang dengan dalam. Yanger, kenapa repot-repot? Paman 16 adalah bangsawan. Saya khawatir bahwa saya akan diganggu oleh orang lain, jadi saya memutuskan tanpa izin. Saya juga meminta paman guru untuk menghukum saya. Tidak peduli apa yang dia pikirkan dalam hatinya, Xie Haiyang tampaknya tulus. Kamu, jangan ambil ini sebagai contoh. Wang Baole menggelengkan kepalanya,
dan setelah berbicara dengan ringan, dia menoleh ke pelayan toko ini, yaitu, orang tua Yao menggenggam tinjunya. Terima kasih, Yao, senior. Meskipun orang tua Yao diberikan perawatan terhormat untuk wajah Xie Haiyang, tetapi pada saat ini, dia memandang Wang Baole dengan status yang jelas, tetapi dia masih sopan pada dirinya sendiri. Dan hatinya juga bahagia. Baik postur dan penampilan adalah murid perempuan yang baik, biarkan mereka menemani mereka untuk memperkenalkan obat. Kedua murid perempuan ini jelas sangat ingin tahu tentang Wang Baole. Setelah semua, mereka dapat menemani salah satu tuan muda, Xie Haiyang, dan menikmati perawatan toko. Semua ini menunjukkan bahwa Wang Baole baik. Jadi Kiao Xiaoyanran, dan kata-katanya sangat lembut, menghembuskan napas seperti anggrek dan mengikuti perkenalan, mereka segera menyadari bahwa selama pihak lain melihat pada Pil. Tidak perlu berbicara sama sekali. Tuan muda di samping, hanya lepaskan segera dan taruh di tas penyimpanan. Chapter 1028, Mad Little Fat Man Again. Adegan ini menyebabkan dua murid perempuan menjadi lebih antusias, salah satu dari mereka berubah pikiran dan mulai mendekati Wang Baole. Selama perkenalan beberapa kali, dia menggosok lengan Wang Baole dengan dada penuh, tampaknya secara tidak sengaja. Anakku, botol pil yang kamu lihat disebut Biluokuan. Satu tetes dapat membuat jiwa yang rusak sembuh dengan cepat. Ada juga pil ini, yang disebut di Huangwan, yang menyehatkan tubuh. Penggunaan jangka panjang dapat meningkatkan vitalitas, dan memiliki manfaat tertentu untuk budidaya tubuh fisik. Murid perempuan itu berkata. Mengambil pil dan meletakkannya di tangan Wang Baole, pada saat memasukkannya, dia dengan cerdik mengaitkan telapak tangan Wang Baole dengan jarinya. Berbagai tindakan pembudidaya wanita tidak jelas, dan akan sulit bagi orang lain untuk mendeteksi petunjuk jika mereka tidak mengalaminya secara pribadi. Ini jelas menunjukkan bahwa tindakan wanita ini sama sekali tidak disengaja, tetapi mereka juga dicoba dan diuji. Orang lain yang ketagihan akan merasa gatal dan mengkonsumsi secara tidak rasional dengan dorongan hati. Namun, perilaku wanita ini bukan hanya untuk melihat orang-orang, kebanyakan dari mereka digunakan untuk orang-orang muda yang memiliki latar belakang dan baru berlatih, sekarang melihat Wang Baole. Dalam penilaiannya, pihak lain adalah orang seperti ini. Jadi lakukan lebih keras. Wang Baole berkedip. Dia jelas tentang semua ini. Dia tidak bisa tidak merasa lebih nyaman. Dia lebih emosional. Dia secara otomatis mengabaikan faktor-faktor lain, tetapi mendesah pada penampilannya sendiri. Dia merasa bahwa penampilannya sepertinya membawanya kemanapun dia berada. Masalah tak berujung. Bukan apa-apa, ini pesonaku, bukan salah mereka. Wang Baole batuk dan memaafkan saudara perempuan di sekitarnya atas tindakannya, karena dia tidak melihatnya dan memilih untuk mengerti. Dan pemandangan ini jatuh di mata Xie Haiyang berkedip, lebih yakin akan penilaiannya sendiri. Pria gendut ini benar-benar bersemangat, ini lebih mudah. Tetapi ketika pikiran Xie Haiyang baru saja dimulai, Wang Baole tiba-tiba mendengar dengusan dingin dari wanita muda itu di benaknya. Fatih, kamu benar-benar menikmatinya, kenapa kamu tidak memegangnya di tanganmu dan membelai dia? Setelah mendengar dengusan dingin ini, Wang Baole tiba-tiba merasa sedikit bersalah, dan secara naluriah melihat saudara perempuan di sekitarnya dengan mata dingin. Bagaimana bisa kipas yang vulgar masuk ke mata Wang? Dengan kata-kata sunyi di dalam hatinya dan mata yang dingin, saudari perempuan itu segera menyadarinya. Jadi dia bergerak mundur sedikit dengan tenang. Tolong jangan gunakan klaim Wang sebagai, dan, mengapa kamu tidak menikmatinya? Dalam pikiran Wang Baole, nada suara wanita muda itu sedikit yin dan yang. Penggemar vulgar ini, Wang Baole, seorang pria terhormat, dapatkah saya memberi mereka kesempatan untuk mengambil keuntungan dari saya? Nona Sister, Anda meremehkan saya. Setelah Wang Baole menanggapi dengan ringan di dalam hatinya, ia melihat pil obat lain seperti biasa. Dan semua ini, Xie Haiyang tidak tahu cerita di dalam. Apa yang dilihatnya adalah perilaku Wang Baole yang tampaknya membiarkan murid perempuan pada awalnya, tetapi dengan cepat menjadi jijik. Yang membuatnya heran dan merasa bahwa penilaiannya sebelumnya tampaknya ada yang salah, dan setelah mengamati dengan cermat, tampaknya Wang Baole pada saat ini. Tidak peduli penampilan atau perilakunya, tampaknya benar-benar membenci perilaku saudari itu. Tapi Xie Haiyang sangat yakin bahwa Wang Baole tidak seperti ini sebelumnya. Perubahan yang kontradiktif ini segera membuat Xie Haiyang merasa tidak dapat diprediksi dan memutuskan untuk mengamati lebih banyak. Lagi pula, dia memilih keinginannya sendiri. Setelah sumber dinilai salah, itu akan menjadi bumerang.
Selama pengamatan Xie Haiyang, Wang Baolei juga berjalan melalui lantai pertama toko dan naik ke lantai 2. Pada akhirnya, dia membeli semua obat yang dia suka dari Xie Haiyang. Ketika dia ingin pergi, Wang Baolei tiba-tiba berbicaralah ringan. Aku ingin tahu apakah ada pil ajaib yang bermanfaat bagi jiwa yang tersisa. Ini adalah pertama kalinya Wang Baolei menyatakan kebutuhannya setelah memasuki toko. Xie Haiyang penuh semangat dan segera mengatur. Segera puluhan pil obat yang dapat menyehatkan jiwa yang tersisa dibesarkan. Setelah sekilas, Wang Baolei mengangguk sedikit, dan Xie Haiyang melambaikan tangannya tanpa ragu, dan membeli semua pil pengayaan jiwa ini. Dan mengikuti Wang Baolei sepanjang jalan keluar dari toko dan pergi ke yang berikutnya. Dengan cara ini, beberapa hari kemudian, dengan kemajuan Starship yang berkelanjutan, Wang Baolei berjalan melalui puluhan jenis toko di kota Starcraft Xie, ditemani oleh Xie Haiyang. Meskipun tidak semua toko, setelah Wang Baolei masuk, mereka akan segera menutup toko dan melayani dia sendirian, tetapi ini masih berlaku untuk sebagian besar dari puluhan keluarga ini. Perlakuan semacam ini membuat Wang Baolei sangat bahagia. Penandatanganan Xie Haiyang membuatnya merasa lebih nyaman, tetapi Wang Baolei tahu bahwa dia tidak boleh terlalu serakah dan perlu memastikan. Jadi, meskipun dia pergi ke banyak toko, dia benar-benar membiarkan Xie Haiyang membelinya. Kecuali pil, yang lain tidak terlalu berlebihan. Jadi pada akhirnya, bahkan jika Xie Haiyang memiliki keinginan untuk menyenangkan Wang Baolei, dia masih merasakan emosi di dalam hatinya. Dia merasa bahwa Wang Baolei bisa mencapai titik ini tanpa ada kesempatan. Lagi pula, tidak ada yang bisa menahan keserakahan dalam kesempatan seperti ini mengetahui bahwa dia bertanya kepada orang lain sekarang. Dapat dikatakan bahwa tidak peduli berapa banyak kebutuhan Wang Baolei, dia akan menggertakkan giginya dan memberi. Namun, Wang Baolei memiliki pemahaman yang baik tentang pengukuran, dan bahkan beberapa kali, Xie Haiyang sudah memberi sinyal toko untuk membeli barang, tetapi Wang Baolei menghentikannya. Brother Ocean, aku tahu apa yang kamu inginkan, tetapi kamu benar-benar tidak harus seperti ini antara kamu dan aku. Tidak ada yang mendapatkan uang untuk apa-apa, terutama banyak orang di keluargamu. Aku khawatir ada banyak yang menatapmu. Di sebuah toko sihir di mana tidak ada toko yang tutup, tetapi tidak banyak beku datang ke sini untuk berdagang, Wang Baolei menatap Xie Haiyang dan berbicara dengan tulus. Bahkan pikiran pedagang tentang Xie Haiyang yang telah dilatih sejak masa kanak-kanak mendengar ini. Dengan kata lain, setelah melihat ekspresi Wang Baolei, sedikit bergerak. Akhirnya, itu dinyatakan dengan jelas. Paman Sixteen, kali ini di pasar keluargaku, ia memang telah mengkonsumsi sebagian dari kebaikan dan bagian dari garisku, tapi, karena semuanya dikonsumsi. Begitu banyak atau kurang tidak terlalu penting. Selama kata-kata, Xie Haiyang bergerak ke toko untuk menandatangani perintah untuk membeli pedang terbang merah yang dilihat Wang Baolei. Dan pedang terbang ini sangat bagus, dengan jiwa naga muda melekat padanya secara mengesankan. Di toko ini tidak dipegang oleh keluarga Xie, tetapi dibuka oleh kekuatan lain, pedang ini dianggap berkualitas tinggi dan harganya tidak murah. Meskipun bukan toko pemegang saham Xie, Xie Haiyang memenuhi syarat untuk menandatangani kontrak jika dibuka di Xie Starworld City. Melihat Xie Haiyang tidak mempedulikannya sendiri, Wang Baolei menatapnya dalam-dalam, baru saja akan berbicara, tetapi pada saat ini, suara bangga datang dari belakang mereka. Pedang terbang ini tidak buruk, aku, ya. Suara itu sombong pada awalnya, tetapi sebelum selesai, itu berubah menjadi suara inhalasi. Wang Baolei dan Xie Haiyang berbalik dan memandangnya setelah mendengarnya. Saya segera melihat seorang lelaki gendut yang baru saja masuk ke toko dengan sedikit ketakutan di wajahnya dan memandangi mereka. Lelaki gendut ini mengenakan pakaian mewah dan memiliki basis kultivasi di awal planet ini. Ada 3 lelaki tua di belakangnya. Jelas dia lelaki besar. Munculnya seorang murid langsung dari garis langsung kekuasaan, tetapi sekarang dia memandang Wang Baolei dengan panik, dan bahkan setelah melihat Wang Baolei. Pria kecil yang gemuk itu menarik napas dalam-dalam, dan tubuh seperti bolanya dengan cepat bergerak mundur. 7 atau 8 langkah. Hah! Wang Baolei tersenyum di sudut mulutnya. Pria kecil yang gendut di depannya itu adalah salah satu arogansi yang dia temui di negeri bintang jatuh. Dia diadu olehnya beberapa kali. Bukankah ini pria kecil yang gendut? Haha, kita sudah lama tidak bertemu satu sama lain. Wang Baolei berjalan menuju pria gendut itu dengan senyum di wajahnya. Jangan datang ke sini, lelaki kecil gendut itu berteriak keras. Dalam sekejap,
Tiga lelaki tua di belakangnya memalingkan mata mereka dan berjalan ke lelaki gendut itu untuk mencegah Wang Baole mendekat. Mungkin ada penjaga yang berdiri di depannya, dan lelaki kecil yang gemuk ini jelas telah keluar dari bayangan panik sebelumnya, menatap Wang Baole. Namaku Zhou Lin Feng, bukan Fatih. Apakah kamu Xie Dalu atau Wang Baole? Jangan menipu banyak orang. Itu dia. Wang Baole berkedip dan memandang Xie Haiyang di sebelahnya. Lautan, atau pedang terbang ini, biarkan pria kecil yang gendut ini. Saat dia berkata, Wang Baole menoleh untuk melihat pria gendut kecil itu dan menjilat bibirnya. Kamu yakin mau membeli pedang terbang ini, kan? Chapter 1029, Fame is Beginning. Mendengarkan kata-kata Wang Baole, melihat tatapan Wang Baole lagi, dan memperhatikan tindakan menjilat bibirnya, pria gendut kecil itu merasa buruk. Dan langsung teringat pengalaman dibantai berkali-kali di tanah bintang-bintang. Siapa bilang aku ingin pedang ini? Zhou tidak menginginkannya, jadi dia secara naluriah menggelengkan kepalanya segera, memasang pandangan meremehkan, mengangkat tangan kanannya dengan lambaian. Dan mengeluarkannya langsung dari kantong penyimpanan. Kartu kristal dengan nilai nominal 10.000 Hongjing dilemparkan ke arah Wang Baole. Apa yang dikatakan Zhou barusan adalah pedang terbang ini bagus, sepadan dengan 10.000 Hongjingku untuk dilihat. Dengan itu, pria gemuk kecil itu berbalik dan pergi tanpa melihat kartu kristal yang dia lemparkan. Adegan ini segera menyebabkan tiga lelaki tua di depannya tertegun, mereka sedikit bingung, bahkan dalam kesan mereka, tuan muda keluarganya seperti ayam jago. Tidak mungkin untuk mengungkapkan secara akurat, sampai batas tertentu, untuk memintanya membayar, hampir tidak mungkin untuk memotong ginjal. Tapi sekarang, mereka bertiga benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri bahwa tuan muda mengambil inisiatif untuk melempar 10.000 Hongjing. Pada saat ini, dengan keraguan, ketiga tetua itu saling memandang, kemudian menyapu Wang Baole, dan kemudian pergi dengan pria kecil yang gendut itu. Dan Xie Haiyang, yang merasa bahwa adegan ini terlalu aneh, mau tidak mau memandang Wang Baole. Adapun Wang Baole, dia juga terkejut setelah menangkap kartu kristal. Bagaimana pria kecil ini memberi saya uang? Saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya bertanya apakah dia yakin akan membeli pedang terbang ini. Wang Baole juga sedikit bingung tentang pemikiran pria kecil itu. Dia benar-benar hanya saya bertanya, saya tidak punya pikiran lain. Adapun untuk menjilat bibir saya, itu hanya kinerja bawah sadar ketika saya melihat almarhum saya yang telah dibantai berkali-kali. Mungkinkah laki-laki bahkan tidak tahan dengan pesonaku? Wang Baole memikirkan hal ini dan menarik napas, sementara Xie Haiyang, yang bingung saat ini. Merasa bahwa Wang Baole tidak dapat diprediksi di sini. Pada saat yang sama, di toko, pria gendut kecil yang pergi dengan cepat pergi lebih cepat setelah dia berjalan keluar dari toko. Dan dia lega dan menyeka keringat dari dahinya sampai dia berlari beberapa jalan. Tiga lelaki tua di belakangnya tidak bisa menahannya pada saat ini, dan salah satu dari mereka bertanya. Tuan muda, mengapa Anda ingin memberikan Hongjing ke pihak lain? Kamu tidak mengerti. Pria kecil yang gendut itu menoleh dan melihat ke arah toko Wang Baole. Orang itu, tetapi perutnya buruk, selalu menggali lubang untuk orang, pandai memeras, penipuan, orang tak tahu malu yang bisa mengikis tanah 3 kaki. Begitu aku bilang aku ingin membelinya, dia pasti akan melakukannya. Misalnya, pedang patah ketika diberikan kepadaku, dan kemudian aku harus membayarnya. Atau pedang itu hanya perkenalan. Jika aku membelinya, dia akan diracun. Datang untuk menjual penawarnya, atau aku hanya mengangguk, dan ada banyak orang kuat di seketika, dan memberitahuku bahwa harga pedang ini salah. Pria kecil yang gemuk itu berdiri di sana, tampak penuh wawasan, dan ketiga lelaki tua yang mendengarkan saling memandang. Petik 2. Itu berbahaya dan berbahaya sekarang. Jika aku tidak bereaksi dengan cepat dan menyelamatkan uang dari bencana, aku pasti akan dibantai lagi olehnya. Terima kasih Dalu, terima kasih Dalu, terima kasih Dalu, perutmu buruk. Jangan mengira aku tidak tahu. Anda harus memiliki serangkaian tindak lanjut yang menunggu saya, jadi saya akhirnya harus membayar ratusan ribu atau bahkan Hongjing. Zhou Linfeng memikirkan ini, dan tiba-tiba merasa bahwa ia terlalu bijaksana. Kamu akan tahu mulai sekarang, orang ini sangat menyeramkan. Pria kecil yang gemuk itu menarik napas dalam-dalam dan merasa bahwa itu masih sedikit tidak aman pada jarak seperti itu. Jadi dia mempercepat lagi dan terus berlari kencang ke kejauhan, tetapi dia tidak pergi terlalu jauh. Tiba-tiba dia berhenti dan menepuk pahanya.
Aku mengerti. Hal-hal yang aku katakan sebelumnya tidak sejalan dengan gayanya. Xie Dalu ini pasti pada saat dia memberiku pedang. Metode apa yang digunakan untuk membuat Fei Jian meledak dan mempengaruhi dirinya sendiri, berpura-pura bahwa aku diam-diam menembaknya. Dia terluka parah, dan ini pasar keluarga Xie mereka. Dia pasti akan menggigitku dan membuatku membayar setidaknya jutaan kristal merah. Petik 2 titik titik. Insidious, too insidious. Setelah beberapa saat, lelaki gendut itu melihat kembali lokasi toko tempat Wang Baole berada, memalingkan kepalanya dan melarikan diri dengan lebih cepat. Wang Baole secara alami tidak tahu semua ini. Pada saat ini, dia memegang pedang terbang dan menekan kejutan di dalam hatinya. Didampingi oleh Xie Haiyang, dia terus berjalan di atas kapal terbang. Sepanjang jalan, saya membeli begitu banyak hal sehingga tas penyimpanan Wang Baole tidak bisa muat. Akhirnya, Xie Haiyang memberinya tas penyimpanan yang lebih besar, yang kemudian dipasang. Sampai setengah bulan berlalu, ketika Starcraft City semakin dekat dan dekat dengan Destiny Star, ada beberapa jeda di jalan, dan ketika banyak biksu datang dan pergi. Membuat kapal terbang semakin hidup, Wang Baole dan Xie Haiyang juga datang ke kapal terbang pertama. Kapal terbang pertama ini adalah kapal pertama Sis Starworld City, yang akan terpisah dari Destiny Galaxy dalam waktu setengah bulan dan mengirim semua biksu ke Destiny Star sendirian. Sedangkan yang lain, mereka akan berada di luar Destiny Galaxy. Dia telah mencapai tujuannya, dan kemana dia akan pergi berikutnya bukan dalam tanggung jawab Starcraft City. Pada saat ini, di ruang tamu VIP di kapal terbang pertama, Wang Baole berdiri di teras, dan ketika dia melihat kota di bawah, Xie Haiyang berdiri di sampingnya dan berbicara dengan suara rendah. Telah ditemukan, ada hampir 20.000 biarawan di kapal terbang pertama menuju Destiny Star. Kecuali beberapa dari mereka berdoa untuk umur panjang, banyak yang transit melalui Destiny Star. Ada 7 orang yang telah mengalami tanah bintang-bintang bersama-sama. Xie Haiyang mengatakan bahwa, dan setelah melihat Wang Baole, ia mengatakan nama 7 orang itu. Kecuali untuk Zhou Linfeng, kebanyakan dari mereka tidak terbiasa, tetapi ia percaya, selama Anda melihatnya, Anda bisa mengetahuinya, setelah semua, di tanah Starfall. Hampir semua orang telah terbunuh olehnya. Adapun Li Waner, saya belum menemukannya. Ada juga Su Yinling dari 9 Phoenix Sekte. Setelah bergabung dengan Dao Stars, wanita ini telah meroket di posisinya di 9 Phoenix Sekte. Dia sekarang adalah orang suci pertama. Tentu saja, dia tidak akan naik di kapal luar angkasa keluarga Xie saya. Tapi, Xie Haiyang berbicara. Apa? Wang Baole memandang Xie Haiyang. Meskipun Jiu Fengzong tidak berbicara, tetapi Su Yinling beberapa waktu yang lalu, dikatakan bahwa pada banyak kesempatan, dia menyatakan kekagumannya pada Guru 16. Dan juga menyebutkan bahwa itu karena kamu. Anda telah diberkati oleh Dao Xing. Meskipun Anda belum mengintegrasikan Dao Xing dengan kuat dan sepenuhnya, Anda masih berada di generasi Tianjiao planet ini, setidaknya 1 dari 3 teratas, dan dia memiliki banyak pengagum. Jadi, Xie Haiyang tampak aneh. Petik 2. Buat musuh untukku, dan isyarat kepada orang lain, Dao Xingku belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga bisa dijarah, dan pada saat yang sama mendorongku untuk menjadi sasaran publik. Gadis 9 Phoenix ini agak naif, sepertinya tanah bintang-bintang belum mengalahkannya. Nyeri. Wang Baole tersenyum, matanya bersinar dingin, dan dia melihat sosok yang dikenalnya di kota di bawah. Itu adalah Li Linzi, yang tidak menyenangkan Wang Baole di awal di tanah bintang-bintang, dan hampir tidak dikenal di periode berikutnya. Dia sekarang berjalan dengan rombongannya. Basis kultivasinya juga telah mencapai planet ini. Meskipun bukan bintang khusus, itu juga peri. Di tingkat bintang, ketika Wang Baole melihatnya, dia samar-samar memperhatikannya dan menatap Wang Baole setelah induksi. Sekilas, mata Li Linzi menyusut tiba-tiba, setelah berdiri di sana, dia ragu-ragu sejenak, mengayunkan tinjunya ke arah Wang Baole di teras atas, dan kemudian pergi. Adegan ini secara alami dilihat oleh Xie Haiyang, membuat matanya sedikit menyipit. Untuk hal-hal Wang Baole di tanah bintang jatuh, semua yang ia kumpulkan didikte oleh orang lain tanpa pengalaman pribadi, sehingga kesan itu tidak terlalu dalam. Ada beberapa perasaan, sepertinya sedikit berlebihan, tetapi sekarang kekuatan keluarga tidak terlalu besar, tetapi Zhou Linfeng dan Li Linzi ini tidak kecil. Mereka sebenarnya sangat cemburu pada Wang Baole di sini, dan juga dapat dilihat bahwa apa yang dia ketahui tentang fakta bahwa pihak lain berada di tanah bintang-bintang tidak hanya berlebihan.
Itu bahkan melampaui apa yang dia ketahui. Paman Sixtin harus memperhatikan masa takdir ini. Aku takut akan ada beberapa putaran dan belokan. Teman-teman lamamu di Tanah Bintang-Bintang akan datang dengan segala kemungkinan, dan masih ada beberapa yang belum pergi ke Tanah Bintang-Bintang. Sendiri arogansi planet ini juga akan muncul pada bintang takdir. Petik 2 titik titik. Karena itu, kamu yang memiliki Daosing akan memiliki kemungkinan tinggi menjadi sasaran. Dengan cara ini, bukankah ini menarik? Wang Baole tertawa. Pada saat ini, ada rasa perang di matanya. Dia merasa telah lama terdiam sejak dia kembali dari peradaban mata Tuhan. Sekarang setelah almarhum bertemu satu sama lain, sekarang juga saatnya, dan kemudian berdiri lagi. Dan ini sejalan dengan makna sombong yang terbentuk oleh budidaya teknik penyegelan bintang. Mungkin, inilah yang dimaksud guru. Chapter 1030, Thanks Haiyang for the trouble. Melihat Wang Baole, Xie Haiyang juga terkejut. Itu memang Wang Baole saat ini, dan dia merasa sedikit berbeda dari apa yang dia ingat. Dalam kesannya, Wang Baole, yang belum meninggalkan federasi saat itu, adalah orang yang kejam. Jahat pada diri sendiri, bahkan lebih kejam pada musuh. Tapi itu hanya di sini. Bahkan jika Wang Baole memberi Xie Haiyang perasaan bahwa dia bertemu lagi di peradaban mata Tuhan, dia masih sangat berpikiran baik dan kejam, tetapi bagaimanapun juga, dia kehilangan momentum. Meskipun dia memiliki investasi yang kuat. Nilai, tetapi begitu manfaatnya memadai, bukan tidak mungkin untuk menyerah. Itu hanya sekarang, itu berbeda, bukan hanya karena perubahan latar belakang Wang Baole dan kebutuhannya sendiri, tetapi yang lebih penting, aura sombong yang muncul pada dirinya. Yang hanya dapat dilihat Xie Haiyang pada beberapa orang. Namun, tanpa kecuali, mereka yang memiliki aura ini, jika mereka tidak bisa mati, maka pencapaiannya luar biasa, dan ketinggian masing-masing hanya bisa menengadah. Sebenarnya, Wang Baole sudah memperhatikan perubahan dalam dirinya, dan dia juga merasakan perubahan dalam mentalitasnya, bukan karena dia memiliki master tambahan. Tetapi karena berlatih Star Ceiling Teknik. Taktik ini tidak hanya mengembun peta bintang banteng lama, tetapi juga perlahan menginfeksi dirinya sendiri, membuat transformasi sengitnya dan memadatkan niat yang mendominasi. Dalam hal kinerja, niat ini adalah untuk bergerak maju dalam menghadapi kesulitan dan hambatan. Pergi ke hulu dan bunuh semua arah. Selama periode waktu ini di Flame Galaxy, seolah-olah dia mendapatkan momentum. Pada saat ini, saat dia keluar, akan baik-baik saja jika tidak ada yang datang untuk memprovokasi dia. Sekali seseorang memprovokasi dia, maka auranya akan meledak dengan keras. Wang Baole tidak menolak perubahan halus semacam ini. Sebaliknya, dia penuh harapan untuk nasib berikutnya dan partainya, dan penantiannya tidak berlangsung lama. Setelah setengah bulan berlalu, ketika si Star World City menyeberang setelah langit berbintang muncul di galaksi yang tidak dikenal. Ketika sejumlah besar beku mencapai tujuan mereka dan meninggalkan masing-masing, kapal terbang pertama yang di dalamnya, juga dideru, membawa orang-orang yang pergi berdoa untuk umur panjang. Dan memasuki galaksi yang tidak dikenal yang disebut Destiny D. Dan tepat ketika kapal terbang itu melintas dan memasuki galaksi takdir, kapal terbang pertama yang mereka guncang dengan keras. Di daerah di belakang kapal terbang, cahaya terang bersinar, dan kekuatan transmisi tiba-tiba menyebar ke seluruh perahu terbang. Ini bukan disebabkan oleh faktor eksternal, juga bukan diserang, tetapi seseorang membuka susunan teleportasi di kapal terbang keluarga Xie, dan teleportasi langsung dari tempat yang jauh. Menunjuk ke titik, adegan ini segera menarik perhatian semua beku di atas kapal terbang. Setelah Wang Baole menyadarinya, ia pergi ke teras dan melihat ke kejauhan. Sambil merasakan fluktuasi di sekitarnya, kesadaran spiritualnya tiba-tiba bubar. Dia mengamati dan memperhatikan pada saat yang sama. Kulit Xie Haiyang berubah pada saat ini. Apakah ada masalah? Wang Baole bertanya ketika ekspresi Xie Haiyang menjadi semakin jelek. Keluarga saya telah membuat formasi teleportasi pada setiap kapal terbang, tetapi formasi ini bukan eksternal. Hanya anggota keluarga yang dapat menggunakannya, dan setiap kali digunakan. Sejumlah besar kontribusi keluarga akan dikonsumsi. Titik. Petik 2 titik titik. Selain itu, semakin jauh teleportasi, semakin besar biayanya, semakin berkelanjutan fluktuasi transmisi dan cahaya, semakin bersinar. Sekarang area teleportasi telah dibuka selama 30 napas, tetapi belum berakhir. Ini menunjukkan bahwa seseorang, tempat di mana letaknya sangat jauh dari sini. Petik 2 titik titik. Dan pada saat ini,
jelas untuk membayar ulang tahun kepada para dewa surga. Saya pikir saya sudah menebak siapa itu. Ekspresi Xie Hai yang suram, dan beberapa mata merah bahkan muncul di matanya, dan dia berkata dengan suara rendah. Ini saudara klan saya, Xie Yunteng, anggota peringkat kelima generasi kami dalam kualifikasi anggota keluarga langsung. Dan aku, di peringkat ke-9, antara aku dan dia, ada perseteruan yang tak terpecahkan. Xie Hai yang baru saja berkata di sini, fluktuasi teleportasi di kejauhan sangat megah. Dan cahaya sepertinya menutupi seluruh kapal terbang, dan ada lebih banyak lagi anggota keluarga Xie di atas kapal terbang satu demi satu dan langsung pergi ke tempat teleportasi. Mereka tidak mendekat, tetapi menundukkan kepala mereka dengan hormat dari luar. Hanya Yao Lao dan para biarawan bintang lainnya yang dapat melakukan antar jemput dan mengirimkan ombak, memasuki bagian dalam, dan menunggu di sana. Detik berikutnya, ada raungan besar, dan 9 angka muncul dalam cahaya pada inti dari fluktuasi transmisi. 1 orang ada di depan dan 8 orang di belakang. Tokoh mereka dengan cepat berkumpul. Yao Tua dan yang lain di luar formasi segera menggenggam tinju mereka dengan kagum. Aku telah melihat putra kelima. Saat suara mereka menyebar, semua orang yang datang dari keluarga Xie di daerah luar sujud dan suara mereka bergabung dan menyebar dengan keras. Temui putra kelima. Setelah orang banyak menyapa, 9 figur dalam susunan teleportasi akhirnya mengembun dan muncul di depan mereka. 8 orang di belakang, mengenakan jubah hitam, adalah pria dan wanita, tua dan muda, dan masing-masing memancarkan kesan mengesankan. Fluktuasi bintang yang mengerikan bahkan lebih mencekik, tentu saja, masing-masing memiliki basis budidaya yang baik, dan pada saat yang sama, itu adalah pembunuh. Di depan 8 dari mereka, berdiri seorang pria mengenakan jubah emas. Pria ini adalah seorang pria muda dengan rambut hitam bergetar dan wajah tampan. Dia memiliki beberapa kesamaan dengan Xie Haiyang, tetapi pada kenyataannya, jika Anda membandingkannya, Anda akan itu membuat orang merasa berbeda, lagi pula Xie Haiyang masih terlalu biasa. Pria muda berjubah emas ini jelas hanya basis budidaya planet Dzogchen, tetapi seluruh orang itu bercahaya dan memberikan paksaan yang tak terlihat. Pada saat yang sama, ada jejak aura jahat, yang tampaknya tersembunyi di antara alisnya, setelah bergabung dengan wajahnya yang tampan, itu membentuk makna tirani. Dan perubahan yang aneh seperti itu membuat orang ini lebih dari cukup untuk membuat semua orang yang melihatnya, tidak pernah lupa. Sudah hampir terlambat, pria muda itu menekan alisnya dengan jari kelingkingnya, dan suaranya terasa menawan. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan perlahan-lahan menyipitkan matanya. Tatapannya seperti kilat, memotong langit, dan dia berjalan lurus dari kejauhan. Mendarat di kota persegi, di platform VIP Pavilion, berdiri di Xie Haiyang di sebelah Wang Baole. 9 saudara, jangan datang dan sujud kepadaku. Jelas dipisahkan oleh jarak yang jauh, dan itu hanya suara, tetapi pada saat kata-katanya keluar, suaranya sepertinya memiliki kekuatan yang mengejutkan. Langsung meraung di platform tempat Wang Baole dan Xie Haiyang berada. Kekuatan ini sangat jahat, tampaknya mampu memutarbalikkan segalanya, dan bahkan mempengaruhi jiwa, pada saat wabah, itu berubah menjadi sejumlah besar kilat emas, langsung menutupi Xie Haiyang. Seperti tangan besar, untuk meraih Xie Haiyang dan menyeretnya. Tanda seru titik. Xie Haiyang akan menolak, tetapi ketika kulitnya tampak merah, tubuhnya gemetar seolah-olah dia telah ditekan, tidak dapat menahan sedikit pun. Dan suara dari pemuda berjubah emas bergema lagi pada saat ini. Keluarga telah mengambil kembali kekuatan perlindungan garis keturunanmu. Sekarang kamu, menghadapi aku yang memenuhi syarat untuk penegakan hukum, di bawah penindasan garis keturunan, kamu tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Datanglah padaku. Ketika suara itu datang, tangan besar yang tersusun dari kilat keemasan di Xie Haiyang hendak mengangkat Xie Haiyang, tetapi pada saat ini. Mata Wang Baole menyala dengan cahaya dingin, kaki kanannya terangkat, dan dia melangkah maju dengan ringan. Di bawah langkah ini, gelombang riak tiba-tiba menghilang dari kakinya. Dalam bunyi klik, tangan petir emas di luar tubuh Xie Haiyang langsung berubah menjadi potongan kertas, kehilangan semua kekuatan-kekuatan supernatural. Jatuh seperti kepingan salju. Xie Haiyang mengguncang tubuhnya, dan setelah tidak terikat, dia mundur beberapa langkah dan berbicara dengan tergesa-gesa. Baole, akulah yang menyebabkanmu. Tampaknya keluarga itu mengalami beberapa kecelakaan. Dia datang dengan persiapan dan mengambil kendali atas kapal terbang. Kami sangat dirugikan di sini dan kami harus segera pergi. Mau pergi. Hampir pada saat kata-kata Xie Haiyang keluar,
Pemuda berjubah emas muncul dalam formasi, dengan sentuhan permusuhan di matanya, tubuhnya bergetar tiba-tiba. Berubah menjadi pelangi panjang, menderu ke langit, dan langsung menuju ke kota. Titik-titik. 8 bintang setelah itu juga buram dalam sekejap, diikuti oleh mereka. Melihat dari kejauhan, semua arah bergetar, 9 orang ini seperti 9 bilah tajam, mereka mendekat. Dan Xie Yunteng di garis depan, ketika dia mendekat, sosoknya berada di udara, mengangkat tangan kanannya ke teras, dan tiba-tiba menekannya. Dan tiba-tiba petir emas yang tak terhitung jumlahnya meraung ke segala arah, dan dalam sekejap mata, ukuran emas 1000 kaki terbentuk. Tangan raksasa, terselubung. Siapa bilang aku akan pergi? Wang Baole menyipitkan matanya, melihat tangan besar datang, dan berbicara dengan ringan.